Oke. Ini ya, gimana sih ide? Oke. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya mulai saja biar lebih cepat. Nih cukup mudah Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, jadi baik Bapak Ibu, untuk di program studi sistem informasi Bapak Ibu ya, itu kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari akreditasi dan juga mempermudah proses apa sih perkuliahan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti harapan kami itu apa yang kita kerjakan tercatat di sistem Bapak Ibu. Dan ini nggak ribet banget kok. Misalnya nanti tahu nanti mempersulit nggak, ini gampang banget dan nanti mempermudah. Kita juga tetap masih menggunakan yang manual pada umumnya untuk backup seperti itu. Tapi kalau kami inginnya kita gunakan sistem ini gitu karena lebih mudah, lebih akuntabel, tercatat juga dan ya efisiensinya lebih cepat seperti itu. Pertama fitur-fiturnya Bapak Ibu, nanti di sini ada untuk dosen. Nanti kalau dosen dari luar atau praktisi itu juga bisa dilibatkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti fitur-fiturnya sudah saya demokan juga, jadi nggak usah bingung seperti apa. Nah pertama untuk di kami Bapak Ibu ini perkenalan juga, kami tuh udah punya namanya Siplo, ya kan. Sebenarnya bingung juga namanya, jadi biar agak banjar-banjar gitu kali ya. Siplo gitu kan, nah gitu. Jadi kita sebut sistem informasi untuk semua kegiatan baik akademik dan non akademik. Jadi informasi pengolahan datanya dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan informasi. Nah Bapak Ibu ke depan itu kami tuh pengen mempersiapkan diri untuk akreditasi. Nah kemarin tuh waktu akreditasi pertama Bapak Ibu nih info juga, itu ada masukan dari asesor bahwa sebaiknya untuk perkuliahan itu tercatat, terjadwal, dan juga punya data yang lengkap seperti itu. Nah dari masukannya tersebut maka muncullah aplikasi ini Bapak Ibu seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu di sini ada menunya. Nanti menunya kami di website ya Bapak ini online. Pakai handphone pun juga bisa Bapak Ibu ya. Pakai handphone. Jadi kalau nanti loginnya pakai apa? Loginnya pakai akun SIA Bapak Ibu. Jadi nggak usah bikin-bikin akun lagi seperti itu. Ya AIS kalau sekarang, tapi AIS masih belum sempurna, jadi masih siap. Gitu. Nanti login untuk dosen dari luar prodi itu pakai menunya di sini itu DTPT di sini. Dosen tetap PT. Nah, jadi kalau dosen PS untuk kami kan ada 9 orang tuh DTPS. Tapi menunya hampir sama Bapak Ibu. Cuma kalau DTPT biasanya dosen yang bekerja sama untuk mengajar dan seterusnya gitu. Nanti di sini Bapak Ibu itu ada menu-menu lain untuk staff dan seterusnya, tapi untuk dosen luar prodi itu pakai DTPT. Nanti tinggal login aja Pak, coba. Login pakai akun SIA, nanti otomatis akunnya terbentuk seperti itu. Nanti mungkin sekali saya demokan, saya pilihkan mata kuliah Bapak langsung muncul jadwalnya gitu. Ya boleh Pak. Hari ini ya sekalian demo boleh. Pakai HP bisa Pak. Jadi kalau misalnya nanti saya datang nih, aduh saya lagi ngajar nggak bawa laptop. Pakai HP bisa nanti di-sharekan ke TV bisa gitu. Dan presensinya jadi lebih mudah. Mahasiswa nanti sudah paham juga Pak Bu. Jadi dia udah ngerti. Kemarin sudah kita coba di semester lalu sih Pak. Cuma yang angkatan 2023. Nah itu kita harus ada pelatihan lagi gitu. Harapan saya sih di pas PKKMB atau pas pengenalan prodi mungkin bisa diajarin sebentar. Nanti biar dosennya juga mudah. Nanti kalau sudah login Bapak Ibu ya, nanti muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Muncul biodata dosen, lalu ada jadwal, ada monitoring, si.ft.unmul.ac.id. Oh, langsung demo aja kali ya, atau langsung demo? Ya sudah. Saya langsung demo aja ya Pak ya, biar enak ya. Nanti ya lain Pak. Oke, saya demokan Bapak. Ini Pak di sini. Ini ada website. Nih. Ya, pertama tuh Bapak Ibu silakan login dulu gini. Ini saya logout dulu ya. si.ft Pak. Nah, nanti loginnya si.ft.unmul.ac.id. Ini saya zoom pakai magnifier. Nah, itu. Nggak pakai S tapi ya Pak, karena memang dari servernya Unmul kita nggak dikasih HTTPS, tapi aman kok, nggak usah khawatir.
Ya, ini. si.ft.unmul.ac.id. Nah, ini. Nanti kebuka halaman web kami di situ, websitenya Prodi. Lalu ke menu login Pak di pojok ujung, sini. Nah, di pojok ujung sini klik login. Loginnya pakai apa? Akun SIA. Ya, akun SIA. Nanti di menunya ini Pak, di menunya ini, password SIA Pak. SIA kita kalau buat ngisi nilai di akademik kita. Setelah itu pilih yang di rule-nya. Oh, sorry. Kok nih share ya? Oh, sorry. Ini. Kok di pause ya? Oh, resume share. Astagfirullah. Oke, sorry ya Bapak Ibu yang di Zoom. Nanti buka aja langsung, ini saya demokan langsung ya Bapak Ibu ya, karena kalau PPT kayaknya kelamaan juga sih. Mungkin saya demo langsung. Buka websitenya di sini, ya kan? si.ft.unmul.ac.id. Boleh pakai mobile, boleh pakai laptop. Lebih worth pakai laptop sih, karena sambil ngajar tujuannya gitu. Jadi pas sambil ngajar habis PPT, nanti tinggal share presensinya gitu. Kalau sudah Bapak Ibu nanti login di sini, di menu login di sini, ujung kiri. Nah, nanti loginnya tinggal pakai akun SIA. Nah, kalau untuk dari luar Prodi SI itu bisa pakai namanya DTPT. Ya, Bapak Ibu ya, DTPT. Nah, kalau kami dari Prodi itu pakai DTPS. Menunya agak beda sih, karena kalau untuk DTPS itu bisa sekalian uji seperti itu. Bisa login, pakai akun SIA ya Bapak Ibu ya. Coba saya login dulu. Nah, kalau sudah masuk, menunya nanti seperti ini, hampir mirip dengan menunya saya ya. Ini kalau saya kan pakai dosen SI ya, agak banyak menunya. Nah, kalau menunya Bapak Ibu dia cuma perkuliahan sama SK Bapak Ibu. Nanti SK Bapak Ibu itu dikasih di sistem ini. Gitu. Karena nanti tujuan kami begitu Bapak Ibu habis ngajar, nanti tinggal download di arsipnya Bapak Ibu, tinggal searching tuh SK-nya gitu. Ya, nanti ke depan, nanti di-tag-kan kok SK-nya, nggak usah khawatir. Dan nanti dikirimkan juga di WA. Jadi Bapak Ibu punya backup di backup di situ. Kalau di kami juga ada data Bapak Ibu gitu. Nah, untuk SK nanti di sini ya Bapak Ibu. Tapi ini nanti dijelaskan sih. SK Bapak Ibu nanti tinggal searching aja SK mengajar gitu. Nah, nanti tinggal di sini muncul pengajaran gitu ya. Nanti itu tugasnya staf sih Bapak Ibu, yang nggak usah khawatir. Nanti di-tag-kan SK pengajar Bapak Ibu yang pernah ngajar di SI itu pasti ada di menu SK mengajar. Seperti itu. Nah, yang mau kita demokan hari ini Bapak Ibu, itu adalah menu perkuliahan Bapak Ibu. Jadi coba saya contohkan satu. Nanti perkuliahan kita itu udah menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya untuk monitoring perkuliahannya. Jadi bukan nggak pakai ya, tapi kita tetap pakai buat jaga-jaga kalau mati listrik atau enggak ya buat backup seperti itu. Nah, pertama Bapak Ibu mungkin saya login jadi staf dulu. Saya akan masukkan contoh satu mata kuliah dulu Bapak Ibu ya. Bapak udah login ya? Udah bisa ya? Akun SIA-nya sudah? Sudah masuk saya. Oke, nah saya tag ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Jadi konsepnya Bapak Ibu pertama nanti itu udah ada jadwalnya. Jadi di sini saya tambahkan dulu untuk dicoba ya. Yang ngajar itu bisa betim, bisa mau berapapun dosennya itu bisa Bapak Ibu. Nah, ini contoh, saya coba contoh satu. Oke. Pak Nurdin ya? Pak Nurdin ngajar apa di ini? PAI. Pendidikan Agama Islam ya. Nah, kita coba contoh kita ngajar bareng berempat ini. Ya berempat bisa ya. Kita coba dulu, nanti bisa dibaikin kok, bisa diedit. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita coba untuk ini halaman yang bisa nambahkan mata kuliah cuma staf. Jadi nanti Bapak Ibu tahu beres aja lah gitu. Begitu sudah ada jadwalnya nanti diinputkan, di-tag-kan gitu. Ya, contoh pendidikan agama ya. Ini kan agama Islam include di situ. Kelas 2023A. Nanti ada dua kelas ya? Contoh aja lah satu lah. Ya, contoh satu ya. Pendidikan agama, contoh kelas hari apa tuh, Ter? Nah itu Pak, itu di siang ini,
Nanti kami bisa menyesuaikan sih Pak sebenarnya, tapi nanti dikoordinasikan dengan prodi ya Pak ya. Soalnya ini kalau kami tuh di sini fleksibel Pak, gitu. Kalau di sistem yang kami nih gitu. Misalnya nanti tiba-tiba ganti jadwal, berarti harus koordinasi dengan prodi gitu. Oke, ini hari Kamis jam 7.30 ya Pak. Hari Kamis jam 7.30. Ya, ini contoh tinggal saya buat gini. Ini hari Kamis tanggal 17, kan mulainya minggu depan ya. Belum Pak, belum. Login dulu aja. Nah, saya contohkan misal ruang kelasnya saya taruh di 304. Ini ruang kelas. Terus jamnya tadi sesuai jadwal jam 7.30 sampai 9. Oke, 7.30 sampai jam 9. Nah, ini apa ya? Ini online Pak, jadi ya nanti tinggal dicek kalau. Nah, saya tinggal ngetek nama yang mengajarnya, misalnya contoh Pak Nurdin. Nah, dan itu ya. Nanti diperbaiki namanya karena ini ngambil dari apa sih ya? Katanya Pak Kahar ya? Belum login Pak Kahar. Saya sendiri Pak. Dicontohin dulu, jadi biar Pak Kahar itu juga muncul jadwalnya gitu. Karena nanti kan kalau ada Pak Kahar, oh ada ya jadwal saya ngajar agama Islam, padahal enggak, nanti diperbaiki. Ini buat contoh dulu. Saya contoh yang ngajar tuh ada banyak, ada Pak Nurdin, ada saya, ada Bu Vina. Ini contoh dulu Pak, buat demo. Siapa lagi nih? Di Zoom ada siapa ya? Tapi di Zoom. Di Zoom itu ada Pak Yusak ya. Udah login siang belum? Kalau udah login siang nanti muncul datanya sih. Kayak tadi kan Pak Nurdin langsung muncul tuh. Minimal login sekali gitu. Contoh lagi saya masukkan lagi misalnya Bu Is ya. Bu Islamnya boleh. Bu Islamnya. Siapa lagi? Pak Yusak. Belum saya ya, data profil. Nanti ya data profilnya bisa diupdate sesuai datanya. Tapi nanti kalau enggak staf kami juga bisa mengupdatekan Pak. Aman aja sih itu. Itu dia langsung ngambil data dari SIA. Iya, login Bapak Ibu yang di Zoom nanti silahkan minimal login sekali ya Bapak Ibu ya dipakai akun SIA. Kalau misalnya dari praktisi nanti dibuatkan akun sama staf kami gitu. Jadi praktisi dari luar Unmul pun bisa ngajar gitu. Bisa ngajar dimanapun sih sebenarnya kalau pakai ini. Oke. Saya contohnya Bapak Ibu ya, Pak Nurdin, Pak Putut, Bu Pina sama Bu Islami yang ngajar agama Islam. Ini contoh aja nanti diedit ya. Saya simpan. Nah, nanti setelah disimpan, silahkan Pak Nurdin klik bagian beranda depan. Itu ada langsung muncul jadwal Pak. Diklik di menu depan sini. Nah, nanti munculnya gini Pak, seperti ini contohnya. Nah, di jadwal. Di kalender ya, di kalender muncul kan. Nah, itu udah langsung 16 pertemuan Pak. 16 pertemuan. Nah, ntar saya lihatkan ini lagi loading. Oh iya. Ya kan. Nah, jadi di situ kalau mau lihat ruangannya ada, terus jamnya juga ada. Jadi Bapak bisa nggak tabrakan sih sebenarnya nanti. Kalau kami tuh udah apa ya, udah terdata. Jadi kalau ada tabrakan tuh kelihatan Pak di kalender. Nah, ini contohnya Pak ya. Oh iya. Nah, ini kan contoh saya ngajar pendidikan agama Islam nih. Ya kan. Nah, kalau mau lihat detailnya klik di sini Pak. Nih klik di hari atau hari minggu, ini minggu, di bentuk-bentuknya bulannya. Contoh hari Minggu, bentuknya gini. Kalau kami nanti jadwalnya muncul gini tuh, kelihatan. Oh, ini jam 7.30 hari Rabu. Oh, ini jam 7.30 pendidikan agama Islam hari Kamis di ruang kelas C304 gitu. Nah, kalau mau lebih detail lagi bisa diklik di hari ini, Pak. Klik ini hari, baru hari ini ngapain aja ya saya gitu misalnya. Nah, nanti kelihatan di sini tuh. Oh, saya ngajar nih jam 7.30. Ini per hari, Pak. Kalau ini kan bulan. Kalau bulan tuh dia kelihatan tuh. Ini contoh saya ngajar dasar-dasar pemrograman nih, muncul di sini, Pak. Nah, kami tuh udah terjadwal. Nah, kalau mau contoh kemarin itu, kalau punya kami itu rame sih, kayak tahun lalu yang semester lalu itu kelihatan. Nah, seperti ini kami kemarin. Nah, seperti ini, udah terjadwal. Itu. Nah, nanti Pak Nurdin nggak usah khawatir, kelihatan di situ sudah. Ya kan? Nah, ini kayak kami kemarin ngajar itu udah kelihatan di sini. Jadi kalau kami mau lihat dalam bentuk minggu pun, kami bisa tahu yang tabrakan yang mana gitu. Nah, ini. Oh, ini aman nih. Habis ini jam 10 saya ngajar lagi. Jadi enak sudah kalau di kami sih. Nanti Pak Nurdin juga kalau misalnya ngajar banyak tuh kalau di kami kelihatan. Oh, saya ngajar di hari ini. Itu hanya bisa dibuka di hari kerja ya, apa di dalamnya? Bisa kapanpun gitu. Ya. Jadi kalau di kami nih ngajarnya gini Pak. Jadi kelihatan oh jam 7.30 saya ngajar nih. Oh jam 9.10 saya ngajar nih. Jadi kalau saya nggak ada jadwal di situ berarti saya nggak ngajar gitu. Jadi sudah kelihatan oh saya nggak ngajar hari Senin jam 10 ke atas itu udah nggak ngajar gitu. Ini udah by system sih. Nah, ini contoh. Nah, sekarang
kita kembali lagi ke sistemnya Bapak tadi ya. Nah, terus Pak, gimana cara presensinya mahasiswa nih? Nah, ini gini ya. Ntar saya ulang dulu. Di perkuliahan. Ini kan jadwal ya Pak. Jadwalnya tuh langsung 16 pertemuan Pak. Dan nggak usah khawatir kalau misalnya Pak, nanti kalau kena tanggal merah gimana? Pak, kalau mau ganti hari gimana? Nah, ini kita ajarin caranya. Gampang kok. Bahkan sebenarnya ya bisa ngajar via Zoom juga kalau misalnya nanti kan masih boleh ya, Bu ya. Berapa persen itu ya. Nah, oke, pertama kali datang Pak, itu mahasiswanya belum ada. Ini mahasiswanya belum ada Pak. Ini saya contohkan ya Pak ya. Jadi gini caranya. Pertama buka di menu monitoring Pak. Nanti di menunya di HP tuh buka monitoring kuliah. Monitoring kuliah. Buka aja Pak di situ. Buka di menu monitoring kuliah. Ya, nah nanti muncul di situ mata kuliah yang Bapak ampu, yang Bapak pegang. Jadi Bapak nggak usah khawatir, oh saya nanti nabrak-nabrak nggak ya? Enggak, di situ sudah diplotkan mata kuliah Bapak saja. Tapi beda kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya gitu. Kalau digabung nanti bisa satu kelas aja disesuaikan. Nah contoh tadi agama ya Pak ya. Ya. Nah di sini ada pendidikan agama. Ini pendidikan agama, diklik. Klik aja Pak, nggak usah takut, klik aja. Sudah diklik. Nah pertama kali Pak, ini yang untuk dosen pertama ya, dosen awal, itu wajib mengasihkan kode kelas Pak, supaya mahasiswa join. Ada dua cara Pak. Cara pertama itu pakai QR code, gini di depan kelas. Oke, adik-adik silahkan join ke kelas agama kelas Bapak, klik QR code. Bapak bisa juga klik di situ QR code-nya. Nanti mahasiswa tinggal gini nih, contoh saya login pakai mahasiswa ya, pakai HP ya. Sama mahasiswa Pak, kalau Bapak kan dosen. Jadi nanti Bapak di kelas, ya. Ya bisa, kasih ke cuttingnya bisa Pak. Ini untuk join ke mata kuliah Bapak kelas agama misalnya gitu. Nah kalau mau contoh, nih saya contoh pakai akun mahasiswa dulu Pak untuk join. Ini saya screen nggak semuanya. Di zoom out sih biasanya pakai menu situs web. Makanya biasanya pakai laptop lebih enak sih. Oke, laptop bisa. Pakai HP bisa sih Pak, cuma dia harus pakai situs web menu di Chrome-nya itu Bu, dipilihkan. Ntar Pak saya contohkan ya Pak. Jadi ini saya pakai join contoh pakai akunnya Galda, saya pinjam mahasiswa. Nah mahasiswa tuh Bang tinggal gini Pak. Contoh nih Bapak mengajar kan pertama kali datang nih kelas. Nah mahasiswa tuh dia tinggal dia nembak pakai ini. Nah pakai saya contoh oke. Ada ini untuk join kita ya. Nanti dia tinggal nyeting di sini. Kalau ini kan iya. Nah ini kita ada. Nah tuh kan linknya tuh. Nanti otomatis saya masuk ke Bapak. Kita lihat di mahasiswa ada satu orang. Nah nanti kalau sudah itu saya langsung muncul menu di mahasiswanya itu udah masuk di kelas Bapak. Buat di tes. Nanti di bawah sini. Nah ini dari mahasiswa di ini. Oh, Jadi jalan sekarang dia nggak bisa penuh kalau di HP susah dia kalau di HP. Nah kalau sudah, nih saya demokan lagi. Itu sudah saya joinkan satu orang Pak, karena saya nggak ada mahasiswa ini kan, jadi pinjam akun saya dari kemarin. Nah kalau sudah Pak gini, ya. Nah nanti Pak gini cara ngajarnya nih gampangnya. Nah pertama kali datang, yang penting pertama kali mahasiswa itu gabung kelas Pak, itu kasih dulu kode kelas. Kalau misalnya Pak, mohon maaf nih, QR code nggak bisa, boleh dikopikan ininya Pak, kodenya ini. Kode. Nah, kopikan, kasihkan ke WA. Jadi kasihkan ini ke mahasiswa gitu. Ya, oke. Ya, bisa dua cara. Jadi kalau misalnya pakai QR code nggak bisa, misalnya HP-nya dia nggak cocok, dia bisa join pakai kayak seperti di mall. Nah, pakai kode kelas ini gitu. Nanti kalau mau contoh menu mahasiswanya, ini saya contohkan boleh deh. Menu mahasiswa gini Pak, ini contoh ya. Saya login jadi mahasiswa nih, saya contohkan biar jelas ya. Jadi nanti nggak usah bingung Pak. Dan mahasiswa tuh udah paham kok Pak, nggak usah khawatir. Yang penting, Dek ini kode kelasnya Dek, paham ya. Karena sudah kami coba kemarin, udah aman. Gitu. Yang belum sih angkatan 2023. Nah kan Bapak ngajar 2023. Nih nanti kita jelasin juga kok. Nanti ada pelatihannya juga buat mahasiswa. Seperti itu. Nah ini saya contohkan untuk halaman mahasiswa Pak. Jadi mahasiswa tuh tugasnya cuma hadir dan mengikuti perkuliahan. Seperti itu. Contoh ya Pak ya. Ntar. Kalau mau bertanya boleh.
Nanti presensinya pakai QR code juga Pak. Nanti saya lihat kan gampang Pak. Jadi cepat banget. Jadi nggak tanda tangan lagi gitu. Pakai HP aja. Gitu. Dan bisa juga di absen manual. Gitu. Tergantung dosennya mau seperti apa sih. Kalau saya sih ya kembali ke yang mana seperti dosennya mau diinginkan. Ntar. Ya nanti kami lihatkan contohnya. Iya. Tapi Pak, kalau misalnya kadang-kadang kan nggak sempat nih ngisi di hari ini, itu besok. Bisa kapan aja Pak. Bisa kapan aja. Kapan aja bisa. Dan nanti dibantu staf Pak. Kalau saya contoh, mohon maaf nih Pak Kahar atau gimana nggak sempat buka ini, kan nanti tetap ada fisik Pak. Nah fisik itu nanti yang merekap staf kami gitu. Ya Pak Kahar mah bilang aja, saya nggak sempet nih, code tadi tetap manual masih bisa. Tapi harapan kami ya sekalian aja lah Pak. Sekalian nambah durasi kan. Oke nih buat join gitu. Ya, kami ingin apa ya memberikan semacam layanan terbaru sih, maksudnya biar nggak apa ya nggak bingung lagi. Ya jadi kelihatan Pak, makanya TBU. Ya TBU kelihatan Pak, makanya kemarin mahasiswa yang TBU tuh udah bisa kita filter. Oh kamu nggak pernah turun nih gitu. Jadi intinya kalau sudah keluar kelas Pak, itu dosennya udah nggak peduli gitu bahasanya, bukan nggak peduli ya, maksudnya kita udah kamu lo nggak absen ya udah, berarti kamu udah nggak ada di kelas. Kalau yang manual kan mohon maaf ya Pak, yang bisa direkap gitu loh, yang kadang-kadang kalau mau saya ditanda tangan ke teman juga bisa. Kalau ini dia langsung join HP dan QR code-nya bisa kita tutup, jadi cepet-cepet kita matikan gitu. Jadi konsepnya tuh kayak itu. Ya. Ya oke. Ini apa ya halamannya mahasiswa. Ini tadi saya pinjam akun Galda. Mungkin 2 orang kali ya biar enak kali ya. Tapi angkatan berapa? Satu aja ya. Ya sudah, satu. Jaringannya agak. Nah ini dah. Nah Pak untuk mahasiswa tadi udah join ya si Galda tadi. Itu dia sudah kami latih Pak. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Mereka sudah paham gitu. Udah paham dengan cara kerjanya dari Siplo ini gitu. Nah ini menu yang ada di mereka. Di sini mereka akan masuk ke dalam menu namanya monitoring perkuliahan. Enaknya lagi mahasiswa tuh nggak mungkin dia bohong bilang nggak hadir gitu ya. Jadwal tuh udah muncul di sini Pak. Sama seperti mahasiswa, seperti dosen, dia ikut join kelas mana pasti muncul jadwalnya dia. Gitu. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu Pak, nggak ada jadwal. Nah jadwal itu sudah ada saat dia sudah join kelas Pak. Jadi mereka, nah munculnya sama seperti Bapak. Nah di sini kelihatan, oh saya ada kuliah nih hari Kamis. Kalau yang warna pink ini itu hari ini. Jadi kelihatan oh hari ini saya ada mata kuliah apa gitu. Oh hari ini kosong nih. Berarti pas tanggal 17 saya ngajar nih. Ya kan. Nah, ini dosen ini mahasiswa ya Pak. Mahasiswa itu kalau mau join pertama kali gimana? Pertama dia gini Pak, bisa pakai kode kelas. Nah, jadi tadi kan saya dapat pakai QR code. Kalau QR code lebih cepat Pak. Jadi tinggal scan di depan kelas. Tapi kalau misalnya mahasiswanya bingung gitu atau bahasanya nggak bisa join, dia bisa pakai kode kelas kayak di MOLS. Contoh tadi kan ada kode kelas ya di sini. Nah ini kode kelasnya ini di copy. Nah ini di copy gini. Nah ini copy. Nanti mahasiswa itu tinggal copy paste di sini nih, bergabung ke kelas di sini. Nah gini. Gabung join. Udah join sih dia nih. Nah nanti kalau sudah dia join langsung muncul perkuliahannya dia. Jadi sebenarnya logikanya pertama gimana Pak? Pertama kali kita ngajar, ini berarti mahasiswa kita nih yang di sini. Ya udah join kelas dulu gitu. Nah dia sudah join. Nah joinnya gimana? Joinnya pertama Bapak itu klik di menu perkuliahan di sini, klik monitoring, ya monitoring dulu. Karena pertama kali datang itu kita harus ngajak dia join ke dalam kelas kita dulu, gitu. Oh, ya, kayak MOS juga Pak, betul. Karena takutnya kalau tiba-tiba langsung ditekan tuh kami bingung mahasiswa mana aja. Siapa tahu dia ngulang gitu. Kita nggak tahu mahasiswa mana yang join di kelas Bapak gitu. Nanti tinggal klik aja mata kuliah apa. Contoh ini ada 2, saya ngajar semua programan juga. Itu tinggal gini contohnya nih Pak ya. Ini saya contohkan. Ini saya klik. Tadi kan agama sudah ya, agama sudah si Galda tadi. Ya. Nah ini saya klik lagi. Nah saya kasih QR code nih, ini. Nah ya kan. Kalau yang mudah dia tinggal scan, ya kan, ya kan. Tapi kalau enggak kasihkan kodenya ini Pak. Ya. Ini ya dek kodenya, kirimkan ke WA-nya aja cutting. Ini dek join kelas Bapak gitu. Ini kodenya. Nah, nanti joinnya di sini Pak. Di sini dia tinggal kode masuk ke sini. Jadi mau angkatan berapapun bisa join gitu sebenarnya. Asalkan tahu kode langkahnya ini, kode nya bedanya ini. Nah, saya join. Set.
Dor. Nah, join ya. Saya join ini online, Pak. Jadi langsung. Nah, Ini harusnya online maupun offline pakai ini kan? offline apa? Online maupun offline Tetap pakai ini gitu. Nanti yang offline tetap dibagikan itu buat backup. Siapa tahu tiba-tiba kalau mati listrik kayak kemarin, aduh gimana nih, kan nggak mungkin kita ganti pertemuan dengan itu. Nanti tetap yang offline itu buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Nah ini Pak, saya udah join di dasar-dasar pemrograman. Nah nanti kalau dia mau lihat dia gini Pak, diklik. Nah seperti ini. Nah dia bisa lihat pertemuan dia Pak. Nah nanti Bapak juga bisa memberikan punishment kalau ada mahasiswa yang nggak pernah hadir. Dia kelihatan Pak, dia nggak bisa bohong gitu. Jadi kalau kemarin tuh sampai ada yang TBU itu kelihatan di sini. Nah, di sini. Ini jumlah pertemuan dia di mata kuliahnya saya misalnya nih, ada 16 pertemuan, ya kan? Nah ini, ya kan? Nah seperti ini, ya. Nah di sini dia seperti peraturan akademik kami udah buat sistemnya. Jadi kalau dia kurang dari 80%, dia akan masuk TBU Pak. Ini masih aman dia, warna biru, mantap, zona aman, ya kan? Ya kan seperti itu. Nah sekarang kita coba ya Pak untuk berbagi presensi nih di kelas agama ya, bentar. Berarti kita coba di kelas agama. Nanti kalau bingung tanya aja Pak ya. Oke, sekarang saya masuk di kelas agama. Nah untuk kelas agama gini Pak, saya coba join dulu. Bentar. Ya ada mata kuliah. Bapak juga bisa ya. Jadi nanti ngajarnya bisa gantian. Iya. Tapi kalau penginputan nilai tetap di AIS. Tetap di AIS Pak, karena itu kami nggak berani kayak apa ya, kayak mall gitu-gitu nanti terlalu super power bahaya juga aplikasi. Kalau Windows itu kan ada juga penginputan nilai, dia juga Iya 2 kali kerja sih. Nah kami juga nggak sampai ke e-learning Pak ya, jadi nggak usah khawatir Pak, apakah ini ngupload materi juga nggak usah Pak, karena kami tetap ngasihkan ke sebenarnya pengen sih ngupload materi cuma 1 PPT gitu, cuma kami pikir-pikir itu adalah menu e-learning sendiri, jadi kami tidak berani. Nah oke Pak, cara ngajarnya nih Pak ya, jadi gimana? Bapak nggak usah bingung-bingung, nggak usah buka lagi monitoring. Bisa buka monitoring boleh, ini buat jaga-jaga. Tapi pertama Bapak buka aja di jadwal Pak, gini. Jadi caranya nanti buka jadwalnya. Kan kita nih, aduh hari ini ngapain ya gitu kan. Oh saya udah ngajar nggak ya di SI gitu. Buka aja jadwalnya nih Pak. Di menu perkuliahan, buka jadwal mata kuliah. Nah ini contoh saya buat yang agama ya Pak ya, saya contohkan agama. Nah untuk presensi itu boleh terserah Bapak Ibu strateginya ya, mau di depan atau mau di akhir. Kalau di depan itu bikin mereka tuh tertib, jadi mereka cepat datang. Wah kalau saya terlambat di mata kuliah Pak Nurdin nggak dapat absen nih, percuma datang gitu. Atau enggak di akhir, kalau di akhir nungguin aja, tapi gitu kan. Nah ini Pak pertama kali datang kita buka aja. Oh nggak ada ngajar nih, kosong ya. Nah nanti kalau tanggalnya pas sudah sampai di sini ya kita tinggal buka aja. Oh hari ini ada pendidikan agama. Jam pertama nih Pak di sini, klik aja nih, klik. Nah klik. Ini contoh, maaf saya ngajar dulu ya. Misalnya saya ngajar duluan Pak Nurdin tim kedua gitu ya. Ya begitu. Nah saya tinggal masukkan topiknya Pak. Seperti biasa kita bikin monitoring ya kan. Misalnya pengenalan mata kuliah, kontrak kuliah. Ini bisa di board, bisa dikasih nomor biar rapi gitu bisa gini. Ya, nanti biar tampilannya cantik lah gitu. Nah, gini. Terus kalau misalnya mohon maaf nih, Pak, aduh Pak, ternyata saya kemarin ganti hari. Nah, Bapak bisa nentuin. Nggak harus ke yang penting mas saya udah koordinasi gitu ya. Pak, ternyata ini Bapak nggak bisa hadir tanggal segini. Ganti aja Pak tanggalnya. Oh, hari Jumat. Pas tanggal merah. Ya, aduh tanggal merah nih yang ini, tukar di tanggal yang nggak merah, ya kan? Ya seperti itu. Kalau bisa sih ya di minggu yang sama sih kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya berarti harus digeser. Seperti itu. Nah geser ini agak capek kalau harinya sama lagi di sini, gitu. Ya kan? Ini bisa diganti-ganti Pak. Mau tanggal berapa? Contoh saya tanggal hari Jumat. Terus jamnya sama nggak? Kalau jamnya ada berubah ganti aja Pak jamnya. Kalau misalnya Pak satu kali pertemuan itu 2 kali apa? Satu hari itu 2 kali pertemuan itu gimana? Kalau itu tergantung dosennya ya. Sebenarnya nanti tinggal di pertemuan kedua itu tinggal disuruh absen lagi gitu. Kalau bisa sih ya sesuaikan jadwal. Tapi kalau enggak ya tinggal diganti jadwalnya. Yang penting memang hadir gitu. Nah ini contoh satu pertemuan dulu Pak ya, per satu pertemuan. Nah nanti tinggal disesuaikan jamnya. Misalnya contoh satu hari 2 pertemuan, Bapak pengen gitu ya misalnya. Ya udah diganti aja jamnya nih Pak di pertemuan selanjutnya tapi. Ya misalnya contoh ini jam 7 sampai jam 9. Nanti yang di pertemuan keduanya jam 9 sampai jam berapa. Tapi harus kesepakatan mahasiswa juga ya Pak ya seperti itu.
Nah, kalau sudah, ini disimpan Pak. Klik, simpan ya. Nah, nanti habis itu absen, presensi. Nah, presensi itu Pak, gini konsepnya. Pas sudah disimpan, ya kan? Nah, di sini disimpan, itu langsung muncul ke menu presensi. Nah, di sini pertemuannya. Nah, ini mahasiswa kita baru satu kan, dan dia tidak hadir. Nah, absennya tinggal gampang Pak. Oke, adik-adik, saatnya absen. Klik aja nih. Nah, nanti saya tuh di sini mahasiswa ya. Oke deh, ini absennya gitu ya. Cepet dan nggak lama sih kemarin itu mas. Nggak sampai 5 menit, semenit udah selesai kok. Jadi saya tinggal gini. Oke deh, waktunya absen ya. Nanti dia sini Pak, dia tinggal dari jauh di sini Pak. Dia tinggal berdiri di sini. Jadi saya camping Pak. Tuh, dapat absen ya. Oh, berarti kan kita bisa menggunakan fasilitas laptop ini dengan buat tampilan di Nah, bisa aja pakai ke laptop kan. Nah, makanya saya buka gitu di akhir atau di awal. Absen dulu deh sebelum masuk bisa juga. Atau kalau saya di akhir, nunggu ini aja. Kalau terlambat ya dapat absen. Nah, kalau sudah kan udah scan, ini mahasiswanya lalu dipakai opsi ya. Ya. Nah, kalau sudah, ini Pak dia tuh hadir di kampus. Nah, coba cek di bagian dulu sini. Nanti dia langsung hadir Pak di sini menunya. Nah, ini refresh. Dari refresh ya. Dia tadi banyakkan doang. Enggak nyampe sebentar aja kan. Kayak tanda tangan kan lama tuh lewat-lewat. Nah, di sini langsung ada statusnya hadir. Gitu. Pak, kalau ada yang hadir gimana Pak? Nah, dosennya Pak izinin. Tanya aja, ada yang hadir nggak? Gitu. Oh, si ini izin Pak, tinggal dicentang di sini ya. Ini diganti izin. oh iya. Ini. Kalau Bapak pengen absen manual, tinggal centang-centang aja. Supaya pengen integrasi gitu ya. Saya panggil si A, ada nggak? Kalau ada centang. Gitu. Nah, contohnya gini, kalau misalnya mau pakai absen panggil, mungkin Bapak suka pakai absen panggil, bisa. Jadi tinggal dicentang di sini. Oke, Galda, ini ada fotonya Pak, bisa lihat, oh ini orangnya. Foto beda gitu kan, pas angkat tangan, ada foto. Oh iya mirip ya, udah Galda, saya centang. Ini baru saya klik hadir. Nanti centang mahasiswanya, baru klik aja simpan Pak. Tapi jangan lupa nih klik hadir. Kalau memang tidak hadir, klik aja tidak hadir Pak, gini. Nah, kalau saya tidak hadir, contoh nih, nanti dia di menunya Galda itu, di menu mahasiswanya, itu ada kesempatan yang berkurang Pak. Jadi kalau dia TBU, Bapak bisa marahin sih. Ya, kamu lo TBU tuh tidak bisa UAS atau nggak lulus sih sebenarnya. Kalau ditanya itu aturan dari mana? Itu aturan dari akademik, dah jelas dah tuh. Jadi nanti kalau contoh punya mahasiswa Pak, jadi mahasiswa itu bakal rajin sih gitu. Contohnya di pendidikan agama nih Pak, yang tadi ya kita coba. Nah dia menunya seperti ini Pak, menunya dia. Bisa nggak Pak melakukan prodi lain di teknik? Bisa sih, cuma ya karena kami nggak punya wewenang ke sana. Jawabannya seperti itu. Nah ini Pak ya, tuh lihat dia tidak hadir, lalu dia cuma punya 3 pertemuan lagi. Kalau dia nggak hadir 3 pertemuan lagi, maka dia TBU. Gitu. Kan makanya saya bilang kalau udah keluar dari kelas, mohon maaf nih, kamu udah nggak hadir, makanya harus absen di kelas. Nah dia bisa lihat juga Pak pertemuannya di sini, ini pertemuannya. Bahkan dia bisa lihat RPS dari Bapak. Ini kan kemarin kalau ada Bapak ngumpul RPS ke Prodi, itu kami pakai, baru bisa download, dia bisa baca RPS. Ya, Katolik ya. Nanti RPS agama Islam dia harus sesuaikan, bisa. Ya. RPS-nya. Nah, nanti kalau sudah Pak, ini buat apa sih Pak? Mungkin Bapak juga bertanya, ini ngapain sih di sistem-sistem gitu. Nah, ini kami infokan juga Pak, sebenarnya ini buat mempermudah kami di Prodi Pak. Begini nih. Ntar saya logout dulu ya. Ini sorry cuma menunya cuma 1 sih. Sampai sini ada tanya dulu nggak untuk presensi? Presensinya bisa manual Pak, ya. Manual tuh gini Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai dosen, ini kan pertemuan 1 ya. Nah coba contoh deh Pak Nurdin sekarang pertemuan 2 Pak, pertemuan 2 nggak apa-apa nanti saya baikin. Ya Pak Nurdin pertemuan 2. Bu Islamnya boleh pertemuan 3, Pak Kahar bisa tuh pertemuan 4 kalau udah login. Udah login Pak tadi belum? Udah ya. Coba Pak Kahar saya add-kan bisa kok. Coba masuk ke pertemuan 2 Pak ya. Nanti saya absen pakai akun mahasiswa. Ya. Ya, jadwal mata kuliah. Pilih jadwal mata kuliah. Pilih pertemuan yang kedua ya Pak, yang pertemuan 2-nya. Ya, tanggal 24. Klik aja, klik. Baru isi pertemuan 2 tuh ngapain gitu kan. Isi aja, tanggalnya kalau ada perubahan disesuaikan. Nah, boleh.
Ntar ya Pak Kahar, ntar Pak. Bapak juga kayak coba Pak, jadi biar seru gitu. Simpan perubahan. Ya, simpan. Sudah. Nanti QR-code-nya, QR-code-nya di bawah ya. Ini. Yuk, kasih ke QR Pak. Udah bisa buka QR-nya kalau udah. Ini kan saya kalau udah nah, ini lebar Pak. Tapi jangan begini. Ini pakai desktop kalau anda di sini ya Pak. Ini situ desktop. Kalau tadi nggak pakai desktop, ini menunya pakai mobile, kerja nggak berantakan. Ini ya, nah ini kan berantakan nih, ini kan berantakan juga. Pakai situs. Dia lebar. Nanti kalau pakai magic mungkin bisa pakai sebentar. Saya coba terus kita coba saya. Coba refresh ya. Jadi dia nggak gitu, dan kalau misalnya pas saya tutup nih presensinya bisa matikan ini Pak, nomornya tadi di QR-code-nya itu dimatikan. Jadi nanti kalau itu Bapak sudah merasa udah 5 menit atau itu dimatikan. Jadi biar mahasiswa di luar itu nggak bisa akses. Takutnya dikaptur, ya kan Bapak ini Pak bisa Bapak QR-code ini dikaptur kasihkan ke grup. Ya kan, ini kayak gitu. Nah nanti ke depan itu kami pengennya itu teknologi ini itu hanya bisa login pakai atau bisa absen atau presensi itu pakai WiFi di kampus. Dia di kampus. Kalau di rumah nggak bisa. Ya, tapi kalau ke depan mau gitu berarti nggak bisa ya Zoom di rumah. Sebenarnya kemarin biar kami itu jadi biar buat kopi atau apa atau ngajar di rumah pun masih bisa. Kalau Zoom nggak apa tidak saya linknya tadi. Jadi pas nge-Zoom itu ini ada linknya gitu bisa. Ya. Nah nanti saya demokan lagi bentar. Oh, saya lupa yang ini. Ini ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti Pak kalau sudah presensi nih. Bentar saya ulang dulu. Sorry. Agak bingung jelas ini karena yang mana dulu nih gitu. Bentar ya. Nanti kode presensinya itu Pak tuh beda-beda Pak tiap pertemuan. Jadi nggak mungkin sama. Makanya nggak bisa di-hack atau dinakal-nakalin tuh nggak bisa. Udah saya pikirin sih. Nah nanti ini Pak. Bentar saya demokan. Mereka tinggal pakai HP. Nah, kan yang kami pikirkan kemarin itu adalah gini Pak, kita nggak bisa dong menutup kemungkinan ada orang, mohon maaf, mahasiswa yang tidak punya HP, ya kan, atau tidak punya handphone. Itu Bapak absen aja manual Pak, gitu. Ya, dicentang-centang nih boleh, ya, dicentang boleh. Nah nanti kalau misalnya QR code-nya sudah mau dimatikan Pak, itu tinggal dicentang ini Pak, ini matikan aja. Ini. Jadi kalau ini udah dimatikan, QR code ini udah nggak berfungsi nih, walaupun ada nggak berfungsi dia. Gitu. Ini matikan aja Pak kalau misalnya oke, sudah ya saya tutup ya absennya ya. Nah, saya tinggal matikan gitu. Gini, matikan. Nah, kalau udah mati itu udah nggak bisa dipakai QR code-nya gitu. Tapi kalau mau diaktifin lagi boleh gitu. Gitu. Kemarin sih konsepnya terserah dosen ya mau seperti apa. Bahkan ada yang minta kasih timer aja Pak, 5 menit mati gitu. Kalau saya nggak usah langsung klik aja mati udah gitu. Oke. Nah, terus nah, saya coba contohkan untuk di sistem kami ya Pak. Ini mempermudah kami di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, itu nanti tetap ada yang fisik ya Pak. Saya contoh Pak Kahar takut nanti bingung Pak gimana, nggak usah khawatir. Nanti bisa staf kami yang nge-backup gitu. Nah contoh staf kami nge-backup gini Pak. Nanti tinggal ngelapor aja. Saya di sistem belum absensi, nanti diabsenkan ya Dek. Nah jadi bisa ke staf kami aja. Jadi dosen itu nggak usah repot Bapak Ibu ya, tenang aja, kami memfasilitasi. Tapi kalau bisa sih absen di kelas ini lebih enak sih, lebih cepat gitu. Coba contoh ya. Nah kalau di kami Pak, nanti contoh misalnya Pak Nurdin tadi berhalangan udah ngajar, tapi lupa absen. Aduh saya lupa tadi buru-buru gitu kan. Bisa, nanti yang penting ada yang fisiknya itu nanti direkap per hari sama Mbak Desi. Nanti kami yang nyentangkan gitu, yang nyentang hadir gitu. Kenapa? Karena memang kami pakai ini untuk yang memfilter yang CBU tadi. Dosen juga ada Pak filternya, jadi dia wajib
pertemuannya yang seperti target 80%, yaitu 13 pertemuan, ya kan? Itu ada, dosen juga ada, jadi harus 13 pertemuan juga gitu. Dan itu sudah auto by system, ya Pak ya, gitu. Jadi kita deal di situ sih. Oke, contoh tadi ya, misalnya Pak Nurdin ya. Oke, Pak Nurdin tadi manual atau Pak Kahar tadi, tapi Pak Kadung. Nah, contoh di sini saya tagkan dulu ya. Nanti Pak. Nah, di sini contoh misalnya ini. Nah, gini. Nah, contoh ini misalnya nih Pak Nurdin tadi belum rolling. Nah, nanti staf tadi bisa bantu Pak, gini caranya. Nah, di sini ini sih. Oh, salah klik saya. Kok mata di script sih? Agama. Ah, ini nih agama. Contohnya agama ya Pak. Karena menunya susah ya kalau bikin PAI di sistem tadi nanti agama aja Pak ya, mungkin karena sesuai dengan menu di itu. Oke, contoh ini saya klik agama, ini Pak Nurdin, saya klik. Ngasar deh Pak ya. Bisa. Ya. Nah, ini Pak. Nah, di sini kan kelihatan ya Pak ya. Nah, kalau di kami, Bapak juga nanti bisa lihat yang hadir berapa, yang izin berapa, yang tidak hadir berapa. Nah, contoh. Nah, ini kan pertemuan Bapak nih, kelihatan kan 1, 2, ya kan. Nah, saya bisa monitoring tuh di Prodi Pak Nurdin baru 2 pertemuan nih. Tanggal berapa aja, tanggal sekian. Nah, kebetulan yang ngajar pertama Pak Putut nih, gitu. Jadi kelihatan siapa anunya. Misalnya untuk, oh ini Pak Nurdin Pak, bukan saya ya. Saya tinggal diedit sama staf kami gitu. Diedit di sini. Bisa. Nah, ini contoh ya Pak. Nah, di sini untuk dosen itu kelihatan juga Pak di bagian sini nih. Itu kalau dia belum sampai 13 pertemuan di sini statusnya belum memenuhi, maka prodi akan Pak tolong 1 pertemuan lagi gitu bisa gitu ya. Karena memang ya sesuai dengan aturan yang berlaku itu kan harus memenuhi itu baru bisa diuaskan gitu loh. Takutnya nanti loh kok baru 11 atau 10 kok sudah UAS gitu. Kelihatan di sini Pak di sistem, jadi kelihatan. Nah, contoh nanti misalnya, mohon maaf nih Pak Nurdin atau Pak Kahar nggak bisa hadir, nggak sempat yang online Pak. Ini staf kami nih, saya akun staf di sini, itu bisa ngetikkan. Nah kan contoh di monitoring ini kan nggak ada bawa ya monitoringnya. Itu kan dia tinggal Bapak tulis apa di situ atau misalnya materinya apa, nanti tinggal diabsenkan. Oh, nih udah hadir nih mahasiswa tantangan. Ya udah dicentangkan sama staf di sini. Nah, baru klik hadir baru simpan. Gitu. Nah gini. Nah nanti kalau sudah itu kami bisa merekap Pak. Merekapnya gini Pak. Ini contoh 1. Bapak juga bisa ngecek Pak di menunya ini Pak. Klik aja nanti di menu rekap kehadiran sini. Bapak bisa tahu mahasiswa Bapak yang TBU. Ini contoh saya klik ini. Bentuknya Excel Pak. Dan saya klik. Nah ini bentuknya gini. Ini kelihatan Pak ya. Tuh. Ini pertemuan dia 1 sampai 16 tar. Aduh, saya hidupin dulu. Nah, ini kelihatan. Nih, dia di sini kelihatan tuh hadir izin. Ini sampai 16 pertemuan. Jadi mahasiswa ini nanti lihat aja di statusnya di sini, Pak. Kalau dia TBU kelihatan. Nah, kalau mau contoh, ini saya contohkan mata kuliah tahun lalu, semester lalu sih. Ini saya contohkan semester lalu. Nih kalau kami ada backup Pak, semester lalu, semester kapanpun kami ada, jadi nggak bikin hilang. Gitu. Nah, contoh semester lalu tuh genap ya. Ini. Oke. Ntar ya Pak ya. Nah, ini contoh Pak ya. Saya klik di sini. Ya, itu kalau bingung ke kami boleh. Oh, izin. Oh, boleh Pak. Yang penting kalau bingung ke saya boleh ya. Kalau Pak Kar boleh deh. Nah, ini contoh terakhir Pak. Nah, ini contoh kelas kami yang banyak Pak kemarin. Nah, ini ada lihat ya. Ini Pak ya tuh. Kami udah kelihatan. Oh, Pak Haryo sama Pak Putut saya ngajar. Nah, ini kelihatan tuh. Jumlah mahasiswanya 35, 34 hadir, 1 izin tidak hadir. Nah, itu kelihatan Pak. Jadi kami sudah bisa monitoring. Lalu terakhir Pak, itu kami sampai pertemuan. Nah, ini kelihatan oh sampai 15 aja nih.
ya kan? Nah, kelihatan di sini. Itu. Nah, nanti di prodi Pak, itu enaknya Bapak Ibu ya di sini. Nah, kalau sudah 13 pertemuan ini berubah jadi warna biru Pak, memenuhi. Kalau tadi kan yang itu menunya belum memenuhi kan, karena belum 13. Itu udah basic system, jadi kelihatan. Terus mahasiswa juga dapat RPS Pak, ini RPS kami langsung bisa di-download di sini. Nah, ini RPS. Mahasiswa juga bisa download. Jadi kalau ditanya sama asesor tuh ya RPS-nya ada kok, ini jam mata kuliah. Nah, itu udah bisa di-download oleh mahasiswa. Gitu. Jadi kalau Pak Kahar nanti punya RPS mata kuliah Bapak, kirim ke prodi ya Pak, biar nanti kami uploadkan mahasiswanya tinggal pertemuan ini gitu. Kenapa double? Nah, ini ya Pak, ini RPS kami sudah ada tuh RPS. Jadi kalau kemarin kan waktu asesor datang mau RPS, nah kami sudah ada gitu. Oke, saya back lagi. Nah, kami di prodi itu Pak gini Pak, kami memonitoring mahasiswa dan juga dosen. Tapi tujuannya adalah yang ini Pak, ini. Nah, Bapak juga bisa monitoring mahasiswanya, klik aja di menu bawah ini Pak, rekap kehadiran warna biru ini warnanya. Nah, di sini. Klik ini. Bentar, tuh. Sudah. Nah, lihat di sini Pak ya. Nih, saya izin. Nah, kelihatan di sini Pak. Ada TBU nggak ya? Coba kita lihat ada TBU nggak mahasiswa saya kemarin tuh ada kayaknya. Warna merah dia warnanya. Nah, ini Pak, Bretek TBU. Kalau udah begini dia kita tinggal bilang aja, oh Aida nih. Mohon maaf Aida, kamu tidak bisa UAS. Berarti ya anggap aja nggak lulus. Kenapa? Karena tidak memenuhi pertemuan. Nggak hadir di mana? Ini pertemuan 1, 2, 3 nggak hadir. Yang ini hadir gitu. Nah itu sudah by system. Jadi dia nggak bisa bohong. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau diatur tuh nggak lulus loh. Coba baca di peraturan akademik. Cuma kita tuh masih baik-baik aja sih. TBU lah bahasanya. Padahal aslinya tuh tidak lulus mata kuliah gitu. Itu bahkan di praktikum juga sama sih. Iya, karena nilainya UAS kan. Iya nggak ada 40%. Tapi masih bisa lulus Pak kalau dapat D kan gitu. Iya D. Nah, enaknya lagi kami itu Pak, kami bisa ngerekap ini Pak buat fakultas. Jadi kalau sudah dapat gini kan kami nggak repot lagi tuh, tinggal klik ini. Nah, nanti dia langsung download dalam bentuk Excel. Nah ini rekap kehadiran. Jadi prodi kami itu sudah nggak repot. Ya tetap masih manual karena buat jaga-jaga mati listrik sih. Nah itu langsung dapat hadir tidak hadir. Ini kami laporkan ke fakultas gitu. Oh ini sesuai. Nah ini TBU satu ini. Nah ini bisa kami laporkan ke fakultas gitu. Nah kami kumpulkan tanda tangan kaprodi selesai gitu. Jadi sistem ini tujuannya mempermudah kita sih gitu. Presensi yang ada tetap digunakan, tapi yang kami gunakan yang di sistem Pak gitu. Kalau di sistem kan dia pasti akunnya dia gitu kan. Datang hadir login pakai akun SIA mereka gitu. Seperti itu. Bahkan ya harus ke kelas nggak bisa di luar, kecuali yang tadi pakai Zoom boleh. Kalau pakai Zoom gampang Pak ya, tinggal tadi QR code tadi gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nanti Bapak tinggal Pak Kahar ya. Pak Kahar nggak usah khawatir, jadwalnya muncul sendiri kok Pak. Nanti kalau Bapak kan kita sesuaikan jadwal tuh tinggal diinputkan aja. Gitu. Di Zoom udah banyak. Nah, nice. Kalau udah nanti tinggal dijelaskan ya Bapak Ibu di Zoom juga. Ya. Intinya nanti ini buat monitoring dan menunya juga ada di menu Bapak Ibu ya, di menu dosen. Itu di menu sini Bapak Ibu. Contoh nih saya dosen ya, ini dosen. Nah, nanti kalau saya mau lihat perkuliahan saya yang lalu pun juga ada di sini, di monitoring. Klik aja di menu semester. Di menu semester. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ngajar di Prodi SI, itu klik aja di semester ini. Nggak hilang datanya Bapak Ibu ya. Klik di semester lalu, klik cek, itu muncul datanya. Tuh, saya ngajar agak banyak nih. Nah, tuh banyak. Nah, ya nih. Ini kalau saya zoom out gini ya. Nah, enaknya lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa monitoring gitu. Contoh saya pemrograman web, ngajarnya pemrograman web ya, yang ini kelas B ini misalnya. Ya udah nanti sama pertemuannya itu disesuaikan dengan tim seperti itu. Ya ini contoh yang lalu-lalu saya demokan aja buat contoh. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini udah ada. Pak, gimana kalau nanti ada yang hadir atau tiba-tiba mohon maaf dia datang ke Bapak ke ruangan minta tolong saya hadir kok Pak, buktinya apa? Nah, itu bisa diedit ya. Ini contoh pertemuan saya zoom dulu bentar. Ini sampai 16 pertemuan ya Pak, otomatis. Tuh 16. Oh, saya cuma 15.
Sorry. Nah, nanti kalau misalnya mau diedit, misalnya contoh nih, oh ada 2 tidak hadir, udah nemuin saya nih, supaya nggak TBU gimana? Kalau di prodi kami nih Pak, ya kami ada semacam kompensasi sih. Contoh dia TBU nih, ternyata dia cuma kurang pertemuan 1, tidak hadir gitu kan. Nah, dia diwajibkan ketemu dosen yang tidak hadir tersebut di pertemuan tersebut. Kalau saya kadang-kadang saya kasih rangkuman, kamu rangkum pertemuan ke-4 materinya ini, kumpulkan ke saya lewat email. Nanti saya cek, saya tinggal ganti hadir. Tujuannya biar mereka bertanggung jawab sih gitu. Jangan nggak hadir, nggak ada kejelasan gitu. Terus TBU terus pasrah kan kasih juga Pak, nanti nggak lulus kan gitu. Nah kalau di prodi kami masih ada kebijakan ya udah eh, kerjakan tugas atau kasih rangkuman gitu. Biar dia mau belajar dan dia tahu konsekuensi kalau nggak turun dipersulit dengan laporan gitu, tugas atau apalah yang Bapak suruh gitu. Bikin apakah, rangkum apakah gitu. Nanti kalau sudah bisa diedit Pak. Contoh misalnya ini apa ya? Ini diedit. Sorry ini edit pertemuan ya, sorry. Misalnya salah tanggal itu bisa diedit. Saya aduh salah tanggal bisa di. Ini nggak usah khawatir Pak, bisa diedit kapan aja ya Pak. Ini contoh aduh salah ketik nih. Diedit lagi bisa nggak? Bisa, kapan aja gitu ya. Mau sekarang tahun lalu juga bisa diedit. Ya tapi ini saya back dulu, saya nggak berani edit karena udah ada. Nah nanti yang ini Pak mungkin ini bisa saya editkan. Ini yang kelasnya banyak biar enak demonya nih. Nah ini presensinya di sini ya Pak. Kalau menunya di sini tuh di gambar QR code ini klik aja. Kalau mau absen sekali banyak bisa. Ini contoh saya contoh ke 1. Ini kan sudah lewat ya, nggak apa-apa mungkin. Ini contoh, saya contohkan ya Bapak Ibu di Zoom. Cara absen manual sama bukan manual ya, cara cepet absen misalnya rajin nih, rajin semua. Ya udah tinggal gini Bapak Ibu. Ini contoh pertama kali datang Bapak Ibu. Mereka tuh tidak hadir ya statusnya. Mereka statusnya tidak hadir. Ini saya simpan sekali banyak dulu ya Bapak Ibu ya. Ini banyak nih mahasiswanya udah masuk nih. Aduh, ini saya simpan dulu. Ini contoh, kan udah lewat juga sih pertemuan tahun lalu kan ya. Nah gini. Nah pertama kali datang Bapak Ibu, dia tuh tidak hadir. Makanya dia tugasnya dia itu adalah minta QR code supaya merubah status dia itu jadi hadir. Gitu. Kalaupun izin, itu tergantung dosen lagi. Apakah harus wajib surat atau bisa WA? Nah itu tergantung dosennya gitu. Ya, nanti ada keterangan lah. Apa tahu Bapak pengennya, ya udah minimal ngasih informasi kalau ada izin. Gitu. Nah kalau mau absen manual gini, bukan manual ya bahasanya apa ya? Satu-satu sambil dipanggil. Haji Wira ada nggak? Lihat fotonya gini, boleh. Oh ya ada. Centang dulu Pak ini. Centang. Tapi kalau Bapak nggak mau centang satu-satu, centang aja dulu semuanya gini, centang di sini. Tuh langsung semuanya. Baru tinggal klik statusnya apa? Izin semua kah atau gimana? Atau dispensasi. Ya kan? Izin nih satu kelas semua nih pada ke GOR nih, ada acara apa gitu. Kalau udah klik hadir semua nih langsung saya centang. Nah ini yang manual ya Pak. Misalnya contoh, mohon maaf nih, kita Bapak Ibu juga di Zoom, kita harus tahu ada mahasiswa yang mungkin mohon maaf nggak bawa HP, yang nggak bawa HP atau mohon maaf dia nggak punya HP yang mumpuni untuk QR code misalnya. Itu gimana Pak memfasilitasinya? Caranya gampang. Yang belum hadir di sini siapa? Gitu aja tanya. Gitu. Kan nanti kan kita bagikan dulu yang pertama QR code-nya dulu Bapak Ibu. Kasih aja QR code-nya ini, suruh scan. Saya biasanya gini, saya diemin aja, saya tunggu. Oke, saya tunggu 1 menit lah. Gitu. Ini kan dia Pak. Itu nanti ter-scan. Nah yang sisa nanti kita tinggal tanya, oke yang belum absen siapa? Gitu kan. Ya kan, atau bahasanya dia tidak nyecan siapa gitu. Nanti tinggal kita centang, oh si Kristina nih tinggal kita centang, baru kita klik hadir di sini, baru sudah gitu. Sama seperti kita absen manual gitu loh Pak. Jadi misalnya contoh dia nggak bawa HP atau HP-nya nggak mumpuni, kan nggak mungkin dong dia nggak absen gara-gara aplikasi ini gitu kan, itu nggak mungkin dan kita nggak pengen itu gitu. Jadi kita tinggal tanya yang belum absen siapa nih? Yang penting selama masih di kelas. Kalau di luar kelas, Bapak Ibu bisa menjudge, oh dia nggak hadir memang gitu. Ya, yang penting harus di kelas dan dia angkat tangan, bertanggung jawab terhadap presensi dia. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bawa HP Pak, saya belum nyeker juga. Saya hadir Pak. Nah, dia tinggal dicari, namamu siapa gitu ya, tinggal cari ya Pak. Dan enaknya ini dia tinggal nanya NIM-nya berapa. NIM-nya berapa Dek? 45, tinggal cari 45 di bawah atau 50 seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, udah ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung sebenarnya ini presensi. Tujuannya kami pengen ini tersimpan di server atau di digital. Tapi nanti yang manual tetap ada juga buat backup. Backup aja ya Bapak Ibu ya backup. Tapi yang kami pakai itu yang ini Bapak Ibu. Karena nanti ini saya infokan juga ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin
sedikit informasi, mahasiswa itu juga bisa menilai Bapak Ibu. Ini karena bukan permintaan sih, ini konsep dari akreditasi Bapak Ibu ya. Mahasiswa tuh bisa seperti Gojek. Dia bisa menilai kita. Gitu. Nah ini saya infokan. Jadi memang kan kemarin ada pertanyaan tuh, kalau yang semacam PPLPP-nya gimana? Nah kami udah mikirkan itu. Mahasiswa yang nanti hadir di kelas itu bisa menilai kita, apakah mohon maaf ya kita lagi marah-marah kah, atau nggak objektif lah, atau seperti apa. Itu mahasiswa bisa ngasih bintang gitu. Apakah sangat baik, apakah ya jelek gitu ya. Tapi saya yakin, saya udah ngomong ke mahasiswa juga, mereka tuh objektif Pak. Gitu. Kalau memang kita ngajar nguasain dan kita emang aman-aman aja, mereka ngasih nilai kok baik, sangat baik gitu. Ya. Tapi kalau misalnya maaf tiba-tiba kita marah-marah atau ya bahasanya terlalu nggak objektif gitu-gitu, maka mereka bisa menilai kita agak rendah. Nah contohnya gimana? Contoh tadi Pak Nurdin ya, agama Islam ya. Nah kalau dia sudah hadir Pak, udah ngisi presensi, dia bisa nilai. Kalau yang nggak hadir nggak bisa nilai. Udah kami pikirin tuh. Nanti nggak hadir bisa nilai saya, ya nggak bisa dong. Jadi kalau dia status tidak hadir di menunya dia, maka dia nggak boleh melakukan penilaian untuk pertemuan itu. Dan itu per pertemuan ya Pak, bukan langsung per mata kuliah. Jadi per pertemuan satu nih bintang berapa, nanti kelihatan bintangnya. Skala 5. Jadi kalau 5 itu bintang 5 gitu loh. Kalau bintang 4,5 itu kelihatan. Nah, contohnya gimana Bapak Ibu di Zoom lihat gini ya Bapak Ibu ya, di perkuliahan, di jadwal, contoh misalnya pertemuan 1 tadi ya. Nah, di sini contoh Pak Nurdin pertemuan 2 ya, pertemuan 2. Nah, mahasiswa tuh gini Pak, sama kok sama kita. Jadi bisa tahu ini hari ini ada kuliah apa ya. Ini di sini. Nah, ini saya baru Jumat tadi ya, sorry ya. Hari Jumat. Oh nih Pak Nurdin tadi sini ya kan. Oh, tadi Pak Nurdin aduh marah-marah tadi. Saya jadi khawatir, jadi cemas gitu. Bahasanya contoh. Ya sebenarnya mendidik kan wajar sih gitu ya. Nah, dia bisa nilai sini Pak. Tuh contoh di sini. Ya. Nah, kalau izin dia nggak bisa nilai ya Pak. Izin kan berarti tidak hadir. Nah, ini contoh, saya aja nih hadir nih sini. Maka saya bisa nilai di sini. Pak Putut kurang. Misalnya gitu ya. Oh, lagi kurang nih. Satu orang ya Pak. Satu orang kan berarti cuma berapa persen dari jumlah kelas. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nanti nilai kita contoh Pak Putut nih ngasih nilai, bisa dinilai sama si Galda ini kurang nih. Maka mohon maaf nih nanti di menu saya yang di dosen tadi di sini, maka saya kelihatan tuh Pak, oh ternyata saya dapat poin dari, nggak kelihatan mahasiswanya ya Pak ya, tapi lebih ke arah pertemuannya. Oh saya ternyata di pertemuan itu bintangnya cuma bintang 1, bintang 2 seperti itu. Jadi itu juga masukan dari ini sih, dari asesor kemarin gitu. Jadi bisa nentuin bintang gitu. Nah contohnya tadi ya saya kasih bintang apanya Pak? Ada. Nanti kan ada bintang, maksudnya mata kuliah ini ternyata dapat rating 5 atau 4. Nah itu nanti penilaiannya itu mutunya di situ gitu. Jadi kelihatan. Nah contohnya saya dapat 2 poin aja gitu. Wah kurang tadi ya. Saya nggak ada sangat kurang tuh nggak, saya nggak pakai gitu. Saya pakai kurang aja lah 2. Tapi ini kan baru 1 orang ya Pak. Nah nanti kalau mahasiswanya banyak, Bapak nggak usah khawatir. Objektif aja. Misalnya contohnya cuma 2 orang yang nakal gitu ya, atau dia emang nggak objektif, dia ngasih nilai kita kurang. Padahal kita baik-baik aja nih, udah ngajar bagus, rajin gitu ya. Terus udah anteng gitu. Dia nggak mempengaruhi nilai kita Pak. Cuma 2 kan berarti cuma menurunkan berapa persen aja gitu. Nggak nyampe 1% paling gitu. Ya. Nah nanti kalau udah contohnya seperti ini ya Pak. Contoh mata kuliah saya. Nah ini contoh. Nih mutu saya tuh 5. Ada nggak turunnya? Kemudian nggak ada. Oh nggak ada Pak. Saya aman aja 5 gitu. Karena semua mahasiswa saya yang 41 ini mungkin menilai saya baik aja gitu. Oh Ibu Vina 5. Mungkin kalau ada yang 4 atau 1, nah itu kita tanya, kenapa nih Bu di pertemuan keempat kok dapat rating 2 misalnya. Nanti kita tinggal tanya dosennya, oh Bu waktu itu saya mohon maaf saya nggak hadir gitu, saya ngasih tugas atau apa gitu, atau saya marah-marah di hari itu gitu, karena saya lagi kesel tuh Bu, jadi masih ribut terus saya tinggal, saya dikasih poin 2 gitu. Karena ya kita pengennya sama-sama profesional sih, mereka bisa menilai, kita juga bisa dinilai gitu. Ya kan, jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin, mereka juga dapat hasil yang maksimal. Itu ya Bapak Ibu di Zoom, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya, seperti itu. Nanti kalau sistem seperti ini, nanti tujuan akhirnya Bapak Ibu sebagai dosen itu juga bisa melihat mahasiswa Bapak Ibu yang masuk TBU.
Nah, kalau TBU Bapak Ibu, kalau ada mahasiswa yang datang atau minta ganti tugas, ya terserah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau, nggak apa-apa. Gitu. Saya nggak mau salah sendiri nggak turun, misalnya gitu ya, boleh ya. Tapi kalau itu kami kembalikan ke dosen ya Bapak Ibu, karena itu hak prerogatif dosen. Gitu. Kalau saya sih ya saya kasih kesempatan, karena kasihan juga 1 semester gitu kan. Terus hanya kurang 1 pertemuan malah TBU. Gitu. Nah, kalau mau dasar hukumnya nanti baca di peraturan akademik Bu, ada TBU. Bukan TBU sih. Tidak lulus malah kalau di peraturan akademik umum gitu. Makanya sistem ini kami buat sesuai dengan peraturan. Jadi kalau ada yang protes, kami suruh baca undang-undang aja. Suruh peraturan rektor gitu. Ada kok di peraturan rektor gitu. Bahkan dosennya juga sama. Dosen itu juga di sini dia disuruh 80 pertemuan, 80% pertemuan. Iya, jadi dia nggak bisa bohong. Pak, bisa contoh nih Bu Islamia, Bu Vina. Ini kurang nih baru 2 pertemuan misalnya. Ayo diisi. Nah, gitu. Misalnya udah pertemuan 10 baru 2. Nah, prodi berhak untuk menegur seperti itu, mengingatkan sih seperti itu. Pak, ini kurang nih Pak, tambahin ya Pak, biar bisa UAS gitu. Nanti kalau sudah memenuhi, dia ada statusnya Pak, di statusnya di menunya itu. Di statusnya di menunya sini dia memenuhi. Saya udah pernah nyoba, terbukti sih. Maksudnya kalau satu lagi nih memenuhi. Gitu. Mahasiswa juga sama. Nah ini kalau sudah di sini Pak, ini contoh gini, dia memenuhi di sini centang biru, gitu. Jadi enak Pak. Jadi saya sudah memenuhi nih. Kalau saran kami Pak, kalau bisa 16, kalau bisa ya, karena biar ya kalau akreditasi itu ya dia udah bayar gitu kan, ya UKT gitu. Kalau bisa 16. Kalau misalnya yang udah memenuhi nggak apa-apa juga. Karena udah dari peraturan akademik minimal itu pun udah masuk UAS ya Pak. UTS sama UAS sudah masuk ya. Jadi kalau misalnya 13 itu UTS sama UAS. Jadi pas tiba-tiba di ke-13-nya UAS ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti UASnya gampang, tinggal kasih QR code-nya aja. Oke, udah UAS ya. Nanti absen gitu. Atau kita absenkan aja berdasarkan tugas yang masuk gitu. Kalau saya kadang-kadang di e-learning yang nggak ngumpul UAS, nggak saya absen, nggak saya presensikan gitu. Jadi mereka langsung kita bisa cek, nggak hadir ya berarti tidak ikut UAS, kelihatan di situ. Gitu. Bisa cara juga bisa gitu. Kalau saya sih konsepnya seperti itu. Iya. Kalau saya sih ya ini sambil UAS dicentang aja. Gitu. Aman. Nanti ke depan sistem ini Bapak Ibu saya kembangin lagi. Ini mungkin menunya masih seperti ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini. Iya. Di Zoom silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ya. Mungkin kalau bingung atau gimana. Nanti saya kasih PPT juga sih. PPT saya apa sih ya. Gitu. Ya, yang penting login awal dulu Bapak Ibu ya. Ini saya infokan buat Bapak Ibu yang belum punya akun, Pak. Akun saya gimana nih, Pak? Akunnya pakai akun SIA, Bapak Ibu. Saya ulang lagi, pakai akun SIA. Nah, untuk dosen yang dari Unmul yang udah punya akun SIA, itu loginnya pakai DTPT. DTPT itu dosen dalam Unmul perguruan tinggi, DT. Dosen tetap perguruan tinggi gitu. Itu ya gitulah konsepnya saya buat seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau yang di Zoom kalau belum punya akun gimana? Nanti login aja minimal sekali aja Bapak Ibu ya. Seperti di mall itu sekali aja gitu. Nah, ini nanti menunya login pakai NIP atau NIDN, yang penting terdaftar di SIA. Ini pilihkan menu untuk DTPT yang DTPT. Nah, kalau praktisi gimana? Praktisi dari luar, misalnya bukan dari Unmul. Nggak usah khawatir, nanti dibuatkan akun Bapak Ibu. Kayak Pak Suparmin, Pak Eko kemarin itu bisa pakai akun praktisi. Jadi kami juga mengundang praktisi kalau ada yang mau ngajar itu bisa dibuatkan akun gitu. Dan kalau misalnya mau tadi Bapak Ibu kalau pakai Zoom bisa juga. Aplikasi kami bisa pakai Zoom gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mohon maaf nih, kan kalau diperbolehkan kami berapa persen ya boleh pakai Zoom. Gitu. Irma oke. Nanda Safirion. Login dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti kami tag kan Bapak Ibu. Ya contoh Pak Nurdin ya misalnya contoh dia. Saya tambahkan contoh ya Pak ya. Mungkin ada yang join. Silahkan. Nanti saya tambahkan contoh ke pendidikan agama. Ini contoh aja nih saya ulang lagi ini. Kalau Pak Kahar ada pertanyaan Pak aman ya? Iya. Cukup mudah ya. Kalau bingung nanti tanya aja Pak ke Prodi boleh. Prodi sudah kami jelasin. Ya, kalau mahasiswa Pak nggak usah khawatir. Insya Allah nanti kami yang ngajarin. Karena mereka juga aware dengan teknologi cepat aja sih. Kemarin kami udah coba sih. Udah coba semester lalu. Itu udah berjalan
aktif sih, nyaman lah gitu, udah nggak ada masalah. Cuma kami tetap pakai ini ya Bapak Ibu, pakai presensi manual, dan Bapak Ibu nggak usah mikirin monitoringnya gimana. Itu kami udah punya SOP yang nuliskan mahasiswa Pak. Gitu. Jadi Pak Kahar tinggal nuliskan aja topik hari ini apa, nanti ini aja, dan Bapak tinggal tanda tangan aja. Gitu. Artinya yang nguruskan gitu. Kami nggak pengen dosen tuh apalagi nih tulis lagi sendiri, baru tanda tangan gitu. Jadi nanti cuttingnya yang nuliskan, Bapak tinggal nih Pak tanda tangan di sini. Dan itu nanti direkap kalau saya tiap hari ngecek, oh Pak Kahar turun hari ini, oh ada nih di presesinya. Mahasiswa kan ke bawah tuh Pak, bawa monitoring tuh. Nanti dicek di situ, oh Pak Kahar nih pertemuannya hadir, tapi belum diisi. Nah nanti yang isi kan nggak diisi gitu. Jadi ada dua cara, misalnya tadi lagi gangguan sinyal atau seperti apa, itu kita backup gitu. Jangan sampai nanti udah hadir malah dianggap tidak hadir di sistem, kan aneh gitu. Pasien juga gitu dosennya. Padahal bukan kesalahan sistem sebenarnya. Dosennya cuma lupa aja atau ya tadi berhalangan untuk login tadi gitu atau gangguan. Padahal SIA kan sering gangguan tuh, jadi kita mengantisipasi dengan adanya monitoring manual gitu. Itu juga buat backup sih kalau seandainya nanti fakultas mempertanyakan ya sebenarnya sih sama aja, bedanya sekarang itu kita nggak pakai tanda tangan, pakai handphone ditembak ya. Dan itu pun juga pengganti tanda tangan boleh Bu, digital kan seperti itu. Assalamualaikum menyampaikan ke RSA. Bapak Ibu yang di Zoom udah bisa login Bapak Ibu? Oke, saya coba cek ya di akun staff ya. Mungkin ada tadi ada Bu Irma, ada siapa-siapa aja. Nanti saya coba cek. Login aja Pak, Bapak Ibu ya di menu login, menu pojok kanan itu pilihkan di sini DTPT ya Bapak Ibu ya. Ini DTPT yang ini, dosen tetap perguruan tinggi. Nanti login aja pakai akun SIA Bapak Ibu ya. Nah, saya coba login pakai staff, saya cek kan ya. Ini saya login pakai staff dulu. Coba saya cek. Pak Kahar udah join nih. Pak Nurdin tadi sudah. Pak Hapil tadi juga sudah. Yes. Ya sih. Oke, ntar saya coba dulu ya. Oh iya. Terakhir Bapak Ibu nanti ada SK ya Bapak Ibu ya. SK-nya Pak, SK kami gimana, nanti diuploadkan di akun gitu. Jadi tetap tersimpan sih walaupun lupa gitu kan. Tapi tetap kami kirim ke WA atau kirim langsung ke kontak Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu punya backup SK gitu. Ntar saya coba input ya. Siapa aja tadi di dalam Bu Irma, siapa-siapa saya cek ya. Login aja Bapak Ibu sekali aja. Soalnya kami mau bikin jadwal juga kalau nggak ada akun Bapak Ibu gitu. Ini mau saya cek dulu. Ceknya di sini Bu, di menu searchingnya. Jadi biar mudah. Jaringannya cuy agak lemah. Karena pakai Zoom sih, coba nggak pakai Zoom. Ya begitulah Pak. Kalau di kami itu Pak tersistem betul sih. Saya sampai ujian akhir itu skripsi itu Pak kami udah pakai sistem begini. Gitu. Jadi nggak pakai kertas-kertasan lagi. Ya, tapi itu yang lain ya, karena memang untuk dosen pengajar itu menunya nggak selengkap ini gitu, karena memang sesuai tupoksinya dulu gitu, tugas pokok dan fungsinya. Contoh Pak Kahar, nah udah ada nih Pak Abdul Kahar, nanti bisa Pak di enter tuh, ya. Pak Kahar sudah ada, Pak Hapun sudah, Pak siapa lagi coba contoh di chat, Petrus sudah kayaknya, Pak Yosep ya, ntar ya, Pak saya coba cek. Petrus. Nah, Petrus sudah ada, Pak Kahar. Pak Kahar sudah ada. Nanti dibaikin Pak namanya, mohon maaf itu kan dari SIA, jadi kami ikut aja sih. Nanti diperbaikin bisa kok. Biatul ada nggak ya? Login sekali ini. Ini belum. Bu Rabiatul nanti login ya Bu. Kalau misalnya belum ada akun nanti hubungin staf kami aja boleh. Login pakai akun SIA Bu ya di DTPS. Belum paham Pak, baru masuk saya.
Ya, nanti login Bu ya, sekali aja Bu. Nanti kami tekan jadwal Ibu. Pak, izin Pak. Bu Irma. Oke, oke. Oke Pak, boleh Pak. Aman. Pak, kalau Siap. Pak, kalau Oke. kita login ini, halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Bu Irma Pak, Ya Bu Irma silakan Bu. kalau kita login passwordnya pakai apa Pak? Akun Sia Bu. Oh, akun Sia ya? Ya akun Sia. Nanti loginnya di menu ini ya Bu, di menu DTPT. Jadi pas login di sini ke websitenya ini saya kopikan websitenya, alamatnya di chat ya. Iya, ya. Ya Pak. Jangan Pak, makasih Pak. Iya Pak, bapak mama saya udah di Bengkuring Pak. Saya lihat bapak tuh Pak, coba tegur. Pak bawa aja Pak, banyak itu Pak. Ini mana sih chatnya, ntar ya Bapak Ibu, tar. Saya ini kayak mana cara menu al itu gimana ya, meeting group ini? Itu muncul nggak? Kok kelas SQL sih? Tar bentar. Chat. Itu muncul nggak sih? Kita loginnya pakai DTPT ya Pak ya? Ya DTPT ya betul. Jadi pas login ini Bapak Ibu, ini saya ulang lagi, ini klik login. Ini sudah saya nih Pak, sudah login saya nih. Nah kalau sudah aman dah Bu, nanti kita tekan gitu. Siapa lagi tuh yang belum? Bu Rabiatul, terus? Ini perkuliahannya Pak ya, gitu ya? Ya nanti ditekan Bu jadwal Ibu nanti. Nah nanti saya refreshkan. Jadwal Untuk mata konsep ininya Bu sudah paham ya, untuk kasih presensinya ya. Jadi nanti per pertemuan itu kasihkan QR code-nya Bu. Di mana itu Pak dilihat QR code-nya? Oke, bentar saya buatkan aja ya gini ya nanti. Oke Bapak Ibu coba join dulu ya, Saya coba Ibu Suryani sini, saya coba buatkan akunnya. Pak, Irma Ya, Suryani. saya buatkan mata kuliahnya. Oh ya Bu Irma 1000. Nah ini saya buatkan ya Bu, saya buatkan. Contoh ini saya buatkan mata kuliahnya apa Bu Irma? Pendidikan Bahasa Inggris. Agama Islam. Oke. Pendidikan agama Islam juga, oke. Tapi di sini nggak ada agama Islam sih, jadi pendidikan agama ya. Sorry Bapak Ibu. Karena sesuai ini biar nanti disesuaikan dengan dosennya aja seperti itu. Ini contoh pendidikan agama, contoh kelas MK-nya 2023B misalnya ya. Terus perkuliahannya hari apa? Ntar lihat jadwal. Nanti kita lihatkan di jadwal contoh. Saya contohkan hari Rabu aja Bu ya. Ini contoh aja Bu, nanti dieditkan sama staf kami, nggak usah khawatir. Saya contohkan misalnya jadwalnya Bu Irma itu di hari Pak, bahasa Inggris Pak, ternyata sorry. Oh bahasa Inggris, oke. Apa Bu? Bisa diedit kok. Bahasa Inggris. Hari Senin. Ya hari Senin ya. Ya. Nah tinggal dibuat tanggal 14 ini hari Senin. Terus ruangannya nanti disesuaikan. Saya belum dapat ruangannya belum. Ruangannya C404. 404, oke. Iya C404. Sudah nih. Jam 7.30 sampai nah ini jam nih 9. ya. Nah ini jam berapa Bu? Jam 7.30 sampai jam 7.30. Oke. Ini contohnya Bapak Ibu ya, sambil demo ya dikit. Ulang dikit. Nah, gini sampai jam 9, ya kan? Nah, nanti saya tinggal ngetekkan nama Ibu tuh, Bu Irma. Nah, ini udah muncul Bu. Nanti namanya dilengkapin, kami yang lengkapin Bu ya, nanti tenang aja. Ini udah muncul Bu Irma. Kalau bertim nanti dimasukkan timnya siapa? Bu Irma sendiri nggak? Sendiri saya. Sendiri ya Bu? Oke, saya simpan ya Bu. Klik simpan. Nah nanti Ibu tinggal klik di menu perkuliahan, klik jadwal Bu. Nanti muncul di situ jadwal Ibu. Jadi nanti Ibu klik aja di menu dosen. Contoh nih ya, saya contohkan ya. Menu dosen. Mana nih? Ini. Klik aja di perkuliahan, atau enggak menu jadwal depan juga boleh, di refresh aja. Boleh. Contoh ya. Senin ini sudah muncul nih, Senin 7 bahasa Inggris. Sudah muncul ya. Nih yang tanggal 3. Sudah muncul ya Bu. Nah itu pertemuannya 1 sampai 16 Bu. Gitu. Ya. Cuma mahasiswanya tuh belum ada Bu. Mahasiswanya belum ada. Nah mahasiswanya itu kan belum ada. Jadi Ibu ngasihkan kodenya dulu. Coba contoh kasihkan kodenya ke saya Bu, boleh. Untuk lihat kodenya di mana Mas?
Kodenya di sini. Nah, ini saya demokan dulu. Nah, loading, Bu. Lambat jaringannya. Nah, saya matikan cam dulu, mungkin berat. Nah, pertama kali datang menu login dosen Bapak Ibu ya. Ini saya ulang lagi. Itu sebenarnya di kalender depan itu sudah ada jadwal perkuliahan kita sih sebenarnya. Lambat ya, ntar ya. Enter. Kok ya loading ya? Kalau ada yang tanya, oh udah aman ini. Tinggal di Zoom nih. Ayo, ntar ya. Jaringan. Oke, ntar jaringannya agak pelan Bu ya, karena saya di sini pakai nge-zoom jadi agak pelan banget nih. Astaga. Kok slow sih? Pakai jaringan apa nih? Oh, unmul kok. Itu unmul. Wah. Ntar ya Bu, tar. Ini agak jaringan saya di kantor nih. Astaga. Enter. Kok enggak jalan? Tar. Oh ini nih, udah, ntar tunggu dulu ya, ntar. Harapan dulu kita ganti. Si loading kayak mana jaringan nih? Apa? 1,2 dari UMR. Aduh, ini kenapa jaringan ini? Udah jalan. Oh, jaringan nih kalau nggak jauh. Lambat. Nggak gerak kayak mana nih jaringannya? Nggak salah sambil nge-zoom sih. Ntar ya Bapak Ibu ya, ntar jaringan kami agak nge-lag nih. Siapa? Catering, tepuk celuk di zoom. Jangan jelek nih jaringan gini. Provider. Saya pakai Tri juga nggak bagus tuh. Tadi lancar aja loh. Ini kenapa jadi gini? Tadi ntar ini. Iya nah, harus cepet nih. Pak, lanjut aja Pak. Kalau ada yang lain. Iya Bu. Siap. Pak, saya sudah login juga ya. Oh, oke. Berabi ya. Siap, nanti dibuatkan jadwalnya. Nah, yang penting pertama kali itu Bu, dibagikan dulu kode kelasnya. Pak, itu Di perkuliahan ya? Ini mau ini gampang tadi. Oh ya, enter Google. Bentar ya Bapak Ibu, bentar. Saya coba berupaya nih biar cepat tuh. Internet tidak stabil. Apa tadi ngomong? Oh nih, udah bisa, bentar. Yang penting pertama kali Bapak Ibu kalau untuk ini, untuk perkuliahan kita nanti, itu kode kelasnya Bu. Nah ini nih. Ini udah buka. Bapak Ibu klik di sini ya, Bapak Ibu klik di perkuliahan, klik monitoring dulu Bu pertama kali. Pertama kali klik monitoring. Nah di situ nanti ada mata kuliah Bapak Ibu yang sudah di tag tadi.
Bentar. Nah, nanti menunya gini ya Bapak Ibu. Nih pertama kali. Jadi pertama kali datang ke mahasiswa Bapak Ibu, itu klik di bagian perkuliahan, klik monitoring. Nanti muncul kotak-kotak gini nih, mata kuliah yang sudah di-tag. Bu Irma cek aja Bu ya. Ini udah muncul. Sudah Pak, sudah. Nah, kalau sudah itu diklik Bu. Mata kuliahnya itu klik aja, klik gini. Ya udah. Nah, nanti kasihkan kodenya ini ke mahasiswa Bu, kode ini. Nanti boleh pada saat pertemuan pertama atau pada saat cutting ngubungin boleh. Ya. Buat Ini adik-adik misalnya gitu ya, nanti ini join kita nih. Nah, contoh saya lagi di depan kelas nih. Nah, klik ini Bu, kode QR code-nya ini. Nah, di bagian bawah itu ada kode kelas. Nah, ini di copy, kasihkan ke mahasiswa. Boleh lewat WA, boleh lewat chat atau apapun boleh. Ya. Oh, siap. Tujuannya biar dia bergabung seperti di MOLS gitu. Karena Ya, tiap kelas itu beda-beda kode kelasnya seperti itu. Gitu, ya. Ya. Soalnya pertama kali datang itu mahasiswanya masih kosong Bu, biasanya masih nggak ada orang gitu, masih nggak ada, masih ini cuma satu nih contoh aja ya tadi. Gitu. Jadi mereka join pada saat pertemuan pertama gitu. Jadi pas pertemuan pertama kalau dia nggak join gimana? Ya kasih kode kelasnya dulu yang ini. Nanti dosen selanjutnya nggak usah lagi Bapak Ibu ya. Yang ini untuk pertama kali aja kok, pertama kali aja. Ya. Tuh. Cara join ini gampang, ada yang pakai QR code, ada juga pakai kode. Kalau yang paling gampang sih pakai QR code Bapak Ibu ya. Mahasiswa tuh tinggal nge-scan gitu. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti mahasiswa udah paham ya. Tinggal yang penting, Pak maaf kode kelasnya mana ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu bingung kode kelasnya, klik di menu perkuliahan, baru klik monitoring, lalu pilihkan mata kuliah yang Ibu ajar hari itu gitu, misalnya seperti itu. Ya. Itu untuk awal. Nah nanti contoh, misalnya tadi Bu Irma ya, saya nggak join di kelas sih, tar ya Bu, tar. Coba tadi Bu Irma, sahabat, saya contohkan Bu Irma, coba saya tambah lagi tadi siapa yang tadi baru join, saya coba bareng. Bu Rabiatul Adawiyah. Oh, Bu Rabiatul. Oke, saya tambahkan ya kita bertiga ya, coba-coba ngajar pendidikan bahasa Inggris. Kita bertiga ngajar pendidikan bahasa Inggris. Biar jelas ya. Nah, gini. Nanti mahasiswanya join cuma satu orang, itu si Galda aja saya coba kan ntar. Nah, ini Bu Irma ya. Coba saya tambahkan dosennya Bu ya. Bu Irma. Sorry. Ini. Saya tinggal nambahkan dosennya sih Bu. Kalau misalnya, aduh saya mau betim dong atau mau ganti jadwal, Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal koordinasi dengan staf kami ya Bapak Ibu ya. Pak saya nggak bisa hari ini Pak, hari Senin misalnya, ya tabrakan atau apa, hubungin staf kami Bapak Ibu, nanti digantikan jadwalnya gitu. Pak bisa nggak nambah teman gitu, bisa. Tapi ya tergantung prodinya tadi ya. Nah, ini contoh saya ketikkan bahasa Inggris ya, bahasa. Saya masukkan Bu Rabiatul juga nanti ya, bentar Bu ya. Kelas MK 2000, waduh, lupa tadi 2000, waduh 2003 belum saya masukkan. Contoh aja Bu ya, nanti saya editkan, nggak usah khawatir. Semester, wah belum muncul yang edit ya. Saya buat inputan baru aja deh. Harusnya di sini bisa nih. Saya buatkan yang kelas B aja Bu, bentar. Yang editnya belum ada, edit. Bentar, di edit belum ada. Ini saya buatkan baru aja. Yang edit belum saya buat editnya, ntar saya buatkan bentar. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Saya bentar lagi udah jam 11, saya cepetin lagi ya, mungkin ya ntar 2023B. Terus tanggalnya mungkin hari Selasa ya Bu. Ini contoh aja Bu, nanti saya hapus, nggak usah khawatir. Di 2022 ini. Contoh kita mulai tanggal 15 ya, tanggal 15 hari Selasa. Contoh kelasnya kita taruh di kelas di D404. Terus jam 7.30. Ini contoh ya, jam 7.30. Sampai jam 9 ya. 9. Nah, terus saya menugaskan misalnya yang bertugas untuk mata kuliah ini ada 3 orang, Bu Irma, Bu Rabiatul. Nah, udah muncul ya, Bu Rabiatul, alhamdulillah. Baru saya, ini contoh buat supaya muncul. Nah, ini. Saya simpan. Nah, nanti Bu Irma, Bu Rabiatul itu muncul mata kuliah bahasa Inggris kelas B itu di menu hari Selasa, kalau nggak salah.
Iya. Contoh punya saya Bapak Ibu ya di sini. Saya refresh. Nah, di sini nanti muncul pendidikan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu muncul. Nah, untuk jadwalnya bisa dilihat di menu jadwal kuliah Bapak Ibu ya. Di situ muncul kok, lihat aja di kalender, muncul kok di situ. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat yang mana di situ ya. Bentar ya, aku tinggal ya pare. Yang tinggal lah. Temen ini. Ketok sendiri gitu. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul ya menunya. Nanti jadwalnya gimana Pak? Jadwalnya di menu depan Bapak Ibu. Di menu sini. Jadwal. Nah, di sini. Jadwalnya bentuknya kalender Bapak Ibu. Ini gampang banget. Saran saya ngecek tiap hari sekali lah gitu. Jadi kelihatan di menunya Bapak Ibu nanti dibentuk kalender seperti ini nih. Bisa pakai HP ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir Pak, ini bisa diakses lewat HP nggak? Bisa banget gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kelasnya di mana, ruangannya di mana gitu. Ya. Aduh jaringannya di sini pakai Zoom jadi agak lemot juga dia. Kenapa ya? Bisa ini ya secara memperbaiki profil dosen, ini masih banyak yang perlu disempurnakan. Yuk. Untuk Iya, profil betul. dosen Nanti dilengkapin kok bisa, bisa dilengkapi ya Pak ya. Iya, saya sedangkan. Iya, karena itu nanti ke depan buat monitoring dulu sih Bu. Nanti ke depan kita kembangin buat ini, buat untuk mungkin saya rencana ingin buat kayak semacam ini untuk medali mutu gitu gitu. aja Pak untuk kalau nggak bisa. Siap. Untuk jadwalnya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya, nanti muncul di kalender bentuknya seperti itu. Duh, loadingnya lambat banget ya. Ada Pak, tadi saya coba muncul kalendernya. Muncul ya. Nah, itu dia per hari jadwalnya itu Bapak Ibu itu pertemuan sampai 16. Tapi kalau Bapak Ibu nanti cuma mohon maaf 14 itu nggak masalah, yang penting lebih dari 80% ya Bapak Ibu. Seperti itu. Karena udah ada aturan dari rektor itu kan minimal 80% tuh. Jadi targetnya 80%. Itu. Ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, nih saya ngajar di bahasa Inggris hari Selasa nih jam 7.30 nih muncul di sini. Kalau Bapak Ibu mau lihat lebih detailnya, klik aja di menu hari di sini. Di pojok kiri mana dia? Nih. Bapak Ibu kalau mau lihat lebih detail gini Bapak Ibu, nih klik di pojok kiri sini. Itu ada bulan, minggu, hari. Contoh saya klik aja bentuk minggu nih gini. Nah, contoh ya ini gini. Nah, nanti kelihatan, oh saya hari ini ngajar nih jam 7.30 bahasa Inggris. Oh, tabrakan lagi nih saya. Nah, ini kan saya contoh tabrakan kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya tabrakan kelihatan. Nah, nanti kalau mau lebih detailnya klik hari di sini. Nah, nanti dia kelihatan Bapak Ibu ya, hari ini ngapain aja gitu kan. Nah, oh ternyata hari Selasa tanggal 15 itu saya ngajar bahasa Inggris jam 7.30 sampai jam 9 di ruang C404. Nah, itu jadwalnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang cara awal Bapak Ibu itu klik di menu perkuliahan monitoring ya Bapak Ibu. Nanti muncul menu seperti ini. Nah, mahasiswa itu dikasihkan ini Pak Bapak Ibu, bahasa Inggris ini. Ya kan? Itu kode kelasnya dikasihkan ke mahasiswa Bapak Ibu ya. Ini contoh saya join ya Pak Bapak Ibu ya. Ini contoh saya akun mahasiswa nih. Ini saya join, saya pakai akun mahasiswa Galda. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal di depan kelas pertama kali itu kasih kode kelas dulu ya Bapak Ibu, kasih kode kelasnya ini ya. Kode kelas itu mirip seperti yang di mall Bapak Ibu. Nah, nanti di sini belum diisi ya. Nah, saya klik aja QR code gini. Nah, ini taruh aja di depan kelas gitu, di depan monitor gitu. Nanti saya tinggal scan gini. Saya pakai HP ya. Ini contoh pakai HP. Ini saya lihatkan HP-nya kali ya. Nah, ini saya pakai HP. Ini saya scan. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah nanti mahasiswanya udah join ya Bapak Ibu. Join gitu. Nah, nanti mahasiswa yang nggak bawa HP gimana Pak? Kasihkan kode kelasnya ini Bu. Kode kelasnya ini kopikan, kasihkan aja di chat atau di WA-nya dia gini. Nah, nanti ini bisa dipakai buat join kelasnya gitu. Kayak di Siplo tuh Bu. Ya, kalau di Siplo tuh kan di Siplo di malls itu kan dia pasti kode gini. Dikopikan. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat mahasiswanya ada enggak, itu klik refresh sekali.
Itu sudah ada Bapak Ibu di menu pojok sini, nanti ada total mahasiswanya. Di menu bawah sini. Nah, kita contohin satu ya, ngajarnya gimana. Pak, ngajarnya gimana sih? Tadi kan saya ngajarin di kelas ini nih. Sekarang saya mau ngajarin yang di Zoom nih, ya kan? Nah, sekarang coba Bapak Ibu gini nih. Coba boleh Bu Irma ngisi yang pertama, Bu Rabiatul yang kedua, saya yang ketiga boleh. Nah, ini ada jumlah mahasiswanya Bapak Ibu baru satu ya, yang join baru satu nih. Saya aja tadi baru join satu. Nah, nanti contoh saya isi yang ketiga nih. Ini saya isi yang ketiga. Oh, saya Pak Putut nih. Saya isi yang ketiga. Nah, diedit aja menu sini. Ya, boleh. Baru isikan pertemuannya apa yang pertemuan ketiga gitu. Ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh. Saya ngisi pertemuan ketiga. Di sini lihat Bapak Ibu pertemuan 3 tuh bahasa Inggris. Contoh pertemuan 3 bahasa Inggris misalnya apa ya? Past tense. Saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Past perfect tense nya. Past perfect tense. Ini contoh Bapak Ibu, contoh. Ya kan. Kalau mau dibuat numbering juga boleh biar rapi, ini bagus. Past perfect tense, vocabulary gitu. Ini yang mana tadi Pak untuk masuk ini? Oh, ini pertemuannya Bu. Saya ulang lagi ya. Mungkin gini. Saya ulang lagi. Back, saya ulang lagi. Jadi ini di menu pertemuan gitu. Contoh misalnya Ibu nanti kan datang tuh ngajar hari ini misalnya. Pertemuan keberapa ya kita? Pertemuan ketiga Bu misalnya. Ya kan? Nah, ini nanti di sini di menu monitoring ini Bapak Ibu. Sorry. Mana sih? Nah, di sini Bapak Ibu, contoh, oh saya mau ngajar nih hari apa nih? Oh, tanggal 29. Ya kan? Oh, tanggal 29 pertemuan 3. Ya kan? Saya tinggal edit Bu di sini. Gini. Nah, saya isi pertemuan 3 hari ini, misalnya tadi pertemuannya, gambar pensil tadi. Oke, nah di sini ini seperti mirip yang manual itu loh Bu, yang diisi di monitoring itu loh. Nah, topiknya apa? Misalnya past perfect tense tadi ya, past perfect tense. Baru definisi bisa juga atau apa ke bahasa Inggris ya, definisi dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Terus kalau misalnya mohon maaf nih, Pak, mohon maaf Pak, saya ganti hari tuh Pak, karena kemarin tabrakan, maka Bapak Ibu bisa ganti harinya. Ganti hari apa Bu? Ya sesuai kesepakatan hari apa, ya sesuaikan. Kalau misalnya Zoom ya udah nggak apa-apa, ini bisa dipilihkan Zoom di sini. Ada nggak ya Zoom? Di bawah itu Zoom ya tuh. Zoom, oh nggak ada ya? Oh nggak ada guys. Nanti dibuatkan deh, atau enggak ya biarin aja lah gedung itu dulu nggak apa-apa. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu, gini simpan. Nah kalau sudah disimpan Bapak Ibu, itu waktunya ngasih presensi Bapak Ibu untuk mahasiswa. Jadi tahapannya itu ngisi dulu topik pertemuannya apa, habis kasih topik pertemuannya, itu kasih kode untuk presensi atau absen. Saya nyebutnya presensi sih, kalau absen itu kan udah hadir ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini mahasiswa cuma satu nih yang join, si Galda doang ini. Nih. Nanti jumlah mahasiswa itu kan ada banyak ya Bu, ada sekitar 40 atau 50. Itu dia join dulu kelasnya gitu. Nah cara gampangnya untuk presensi depan kelas itu nggak usah satu-satu Bapak Ibu, nggak usah dicentang gini. Silahkan kasihkan QR code-nya ini aja. Bilang aja gini, oke adik-adik saatnya kita presensi, silahkan buka HP-nya gitu. Boleh di awal atau di akhir sih, kalau saya di akhir. Buka ini, klik. Nah nanti mahasiswa itu Bapak Ibu dia tinggal nyeken. Ya tinggal nyeken. Contoh saya nyeken ya, ini saya scan aja. Ini saya nggak ngutak-ngatik, saya scan aja Bapak Ibu ya, saya scan pakai HP. Ini. Nah saya scan, klik. Maka otomatis begitu saya refresh, ini mahasiswa sudah hadir. Nah saya refresh ya. Itu saya baru aja absen, maka si mahasiswa tersebut sudah hadir, gitu. Jadi nanti di depan kelas Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung lagi, silahkan absen ya Dek, ini kodenya deh. Nah, ini ya Bapak Ibu udah hadir, ini hadir, tuh hadir. Terus nanti yang dikasih QR code-nya ini ya Bapak Ibu, QR code-nya ini di depan kelas, pas di monitor gitu ya, kasih aja. Nanti kalau misal sudah ini boleh dimatiin boleh, atau biarin nyala nggak apa-apa juga.
Saya takutnya QR code ini di foto baru ditaruh di grup gitu. Yang saya takutkan ya. Tapi setahu saya mahasiswa kami sih masih belum sampai tahap itu sih. Karena begitu mereka nggak hadir di kelas, ini biasanya saya matiin nih, giniin. Jadi mereka nggak bisa absen gitu. Gitu. Jadi misalnya, oh saya matiin nih QR code-nya. Maka si mahasiswa tersebut udah nggak bisa absen lewat jalur QR code. Yang bisa absen siapa? Dosennya. Nah, dosen itu bisa ngedit kapan aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya contoh, mahasiswanya TBU nih, mohon maaf, tidak hadir di pertemuannya Bu Irma. Nah, dia bisa izin ketemu Ibu, minta kebijakan, atau minta ganti tugas untuk ganti pertemuan gitu. Kalau di saya sih kadang-kadang saya ganti pertemuan boleh, tapi saya suruh bikin laporan atau ngerangkum atau tugas apapun terkait pertemuan yang nomor 3 ini. Misalnya contoh past perfect tense nih. Oke, kamu saya tugasin bikin rangkuman, kamu ngerangkum kalimat past perfect tense sekian. Bikin laporannya kumpul ke email seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, contoh kalau misalnya manual Bapak Ibu, ini info ya Bapak Ibu ya. Kan kita tahu juga, mohon maaf, mahasiswa kita ada yang mungkin nggak punya HP. Ya, mungkin orang nggak kurang lah seperti itu. Jawabannya sistem ini juga tetap bisa mengakomodir Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal ditanya aja, oke, siapa yang belum absen di kelas ini, di kelas ya Bapak Ibu ya, di kelas. Ya, suruh diangkat tangan Bapak Ibu gitu. Artinya kalau dia udah di luar kelas, mohon maaf, itu berarti Anda lalai gitu, atau tidak menyebutkan diri gitu lah. Jadi kalau bisa contoh, oke, siapa yang belum absen gitu, atau belum presensi gitu. Saya Pak, siapa namamu? NIM-mu berapa misalnya? Oh, NIM saya 29 Pak. Cek aja di sini 29 ini. Baru dicentang Bapak Ibu, centang manual di sini centang. Baru klik hadir, baru simpan. Ini. Dicentang-centang aja dulu, centang-centang. Oke, siapa lagi yang belum? Saya Bu, ini gitu. Nah, itu ada waktunya sendiri sekitar 10 sampai 10 menit lah udah cukup, atau 5 menit sudah bisa kok biasanya seperti itu. Ya. Itu sih konsepnya. Nah, nanti kalau sudah dicentang, itu klik aja ini Bu, hadir, simpan, maka dia statusnya berubah jadi hadir. Nah, kalau ada yang izin, tanya cuttingnya juga boleh. Pakai cutting, ada yang izin enggak? Izin sakit atau izin apa, ada dispensasi lomba atau apa? Ya udah tinggal dicentang, baru klik izin. Nah, gitu. Kalau tidak hadir berarti itu tanpa keterangan ya Bapak Ibu. Artinya dia tidak ada info, tidak ada pemberitahuan, maka dia tidak hadir Bapak Ibu. Nah, kalau tidak hadir gimana? Maka dia bisa TBU tadi gitu loh. Maka si Galda ini kalau misalnya dia tidak hadir sampai sekitar 80%, maka status dia itu TBU Bapak Ibu. Nah, kalau TBU Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, berarti itu memang resiko dia gitu. TBU itu udah ada aturannya di peraturan akademik rektor Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau saya bukakan juga boleh. Itu kalau tidak hadir dalam 80% pertemuan itu tidak bisa UAS. Bahkan di peraturan rektor itu tidak lulus loh, tidak lulus mata kuliah loh. Itu. Nah, contoh TBU gimana? Nanti gini Bapak Ibu cara ngeceknya. Itu di menu monitoring itu ada namanya rekap mata kuliah Bapak Ibu di sini. Klik aja di menu rekapnya itu Bapak Ibu. Coba contoh, Bapak Ibu klik aja boleh. Boleh coba-coba, silahkan jangan takut error. Coba aja, klik aja. Nanti SK juga kami taruh di sistem ya Bapak Ibu, tapi tetap kami kirimkan juga lewat WA gitu. SK ngajar buat Remun kan ya. Ini contoh yang bahasa Inggris Bapak Ibu yang tadi. Itu Bapak Ibu bisa monitoring mahasiswa Bapak Ibu ya. Itu klik di menu ini Bapak Ibu, di bawahnya RPS. Kalau nah ini RPS bahasa Inggris sudah ada sih, ini sudah ada nih di sini. Nah, ini klik aja di sini Bapak Ibu. Ini untuk RPS-nya bahasa Inggris sudah ada ya? Oh, sudah ada nih RPS-nya. Nah, ini RPS bahasa Inggris sudah ada. Kalau Bapak Ibu ada RPS terupdate terbaru mungkin bisa di-share ke kami ya Bapak Ibu. Ini RPS bahasa Inggris nih. Terus sudah ada ya. Boleh pakai ini atau enggak boleh pakai punyanya Bapak Ibu sendiri juga boleh. Enggak masalah kok. Di-uploadkan ke kami tapi ya Bapak Ibu ya. Jadi biar mahasiswa bisa lihat RPS-nya. Kan itu sesuai dengan untuk akreditasi Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau mau ngecek mahasiswanya TBU atau enggak Bapak Ibu, nanti klik aja di sini ya Bapak Ibu. Di menu ini gambar chart ini nih, yang warna biru. Klik aja gini. Nah, nanti dia ada tulisan ada semacam menu baru itu berbentuk seperti presensi. Seperti presensi, seperti itu.
Di Jadi saya Bapak nggak Ibu muncul, bisa Pak, ngelihat. itu. Nah, ini. Di saya nggak muncul yang itu, yang warna biru tadi itu, Gimana, Bu? yang apa ya, untuk ngecek rekapan mahasiswa ya. Iya. Kalau di tampilan saya nggak ada itu, yang ada cuma apa LPS aja. Nama Ada, Bu, dosen coba kemarin. ini kita bentar. Ada ini kan mau dosen, Bu. Apanya ada deh. Ntar, coba. Oh iya ya, belum saya tambahin ya. Iya, di menu dosen BTPS ya, Bu ya. Nanti saya tambahin deh, Bu. Saya lupa itu kayaknya. Oh iya, belum ada ya. Iya, belum Oh ya, ada nanti yang saya tambahin, saya lupa. cuma Kayaknya munculnya itu menunya cuma beda LPS nih. aja. Ya, LPS aja. oke, sorry Bapak Ibu, saya lupa. Ini yang menu yang warna biru itu belum saya tambahin sih di menunya yang DTPT. Nanti saya tambahin Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir. Ya, sorry ya Bapak Ibu, saya lupa, tinggalan. Nanti saya tambahin Bapak Ibu, ini cuma buat ngecek yang TBU. Jadi kalau di kami itu Bapak Ibu juga bisa ngecek semua mahasiswanya itu nanti kelihatan Bapak Ibu. Nah ini contoh, kalau mau contohnya yang lebih enak tuh gini Bapak Ibu. Nanti kan mata kuliahnya kan gini ya, kita buat seperti monitoring pada umumnya. Itu dia udah ada jumlah mahasiswa berapa, itu sekali banyak. Nah, ini kan mahasiswa cuma satu sih, jadi makanya saya agak kurang enak nih. Coba yang banyak ya Bapak Ibu, saya coba cari tadi yang banyak. Yang agak banyak lah, yang ada jumlah mahasiswanya lah. Ntar kita coba lihat. Pak, ini anu ya Pak ya, kita bisa nggak modelnya tadi yang misalnya kita bikin yang QR code-nya dulu, nanti baru kita kalau mahasiswa sudah scan, baru kita tidak aktifkan. Jadi nanti kita aktifkan kembali pada saat perkuliahan mau berakhir. Boleh nggak begitu? Boleh sih. Konsepnya itu terserah dosennya Bapak Ibu, mau di pertengahan atau mau di awal atau mau di akhir gitu. Kalau beberapa dosen kami itu ada yang di awal. Contoh, kita datang jam 9 nih. Kalau lebih dari itu, ya mohon maaf nggak absen. Dianggap hadir tapi tidak bisa absen gitu, atau tidak presensi. Tapi kalau di saya kadang di akhir, jadi sambil menutup perkuliahan absen gitu. Tergantung dosennya seperti itu. Nah ini saya contohkan nih Bapak Ibu, nih yang mahasiswanya agak banyak nih. Jadi begitu kita kasihkan kode kelas Bapak Ibu, ini yang pertama kali datang, itu kita kasihkan dulu kode kelasnya ya Bapak Ibu ya, ini penting biar mahasiswa masuk gitu. Nanti kalau bingung bisa tanya saya boleh ya. Ini kasihkan dulu ya Bapak Ibu, ini untuk awal kali kode kelas ini kasihkan aja ke mahasiswa. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mahasiswanya nanti bisa join di sini tuh 42 gitu ya. Kalau nggak ada nanti mahasiswanya nih 0, nggak ada yang hadir dong seperti itu. Nah nanti kalau sudah hadir itu kelihatan di sini ya Bapak Ibu. Nah contoh di sini jumlahnya berapa nih? 45 ya? 42 nih 42. Nah nanti Bapak Ibu bisa ngecek tuh yang tidak hadir berapa per pertemuan ya Bapak Ibu. Ini kelihatan. Contoh pertemuan 1 nih, yang ini nggak hadir 3 orang tuh. 3 orang nggak hadir, 39 hadir, totalnya 42. Ada yang izin, ini izin 2. Yang tidak hadir 4. Nah itu kelihatan Bapak Ibu seperti itu. Nah, nanti kalau contohnya nih cara absennya misalnya ya, kan mahasiswa tadi cuma 1. Nah ini yang paling enak kalau mau banyak misalnya seperti itu ya. Aduh jaringannya nih agak, saya matiin cam dulu ya. Sebentar. Nah ini saya matiin camnya baru ngebut nih. Nah nanti kalau mahasiswanya udah join Bapak Ibu cek aja di menunya sini tuh udah banyak tuh mahasiswanya tuh. Ini contoh nih. Tuh ya. Ini bisa Bapak Ibu dekatkan kursornya kelihatan fotonya dia tuh. Oh ini si Ardita. Nah Bapak Ibu boleh pakai absen panggil juga boleh sambil kenalan gitu kan misalnya. Syahrul, ada nggak Syahrul misalnya gitu. Oh ada nih Centang. Terus Karlen, ada nggak Karlen? Oh ada Centang. Jadi kalau Bapak Ibu malas nih centang satu-satu, ya kan? Bapak Ibu silahkan centang langsung di pojok atas ini. Centang aja. Nah, langsung klik hadir semua, baru centang hadir gitu. Ya. Ini yang manual ya Bapak Ibu kalau nggak pakai QR code. Misalnya contoh, Pak saya mau absen manual aja Pak, soalnya QR code saya bingung misalnya. Padahal lebih enak QR code Bapak Ibu, karena masih sudah paham gitu. Centang semua baru simpan di bawah. Tapi kalau saran saya Bapak Ibu itu klik QR code aja ya, gini. Udah tungguin aja sekitar 1 menit aja atau nggak nyampe 1 menit mungkin. Tanya udah belum? Udah Pak, udah ya udah. Maka kita tutup perkuliahan hari ini gitu. Jadi itu sih konsepnya kami. Nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa enaknya tuh gini loh Bapak Ibu. Saya tuh bisa merekap mahasiswa yang
aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh itu maksudnya yang TBU yang nggak pernah turun itu kelihatan Bapak Ibu. Jadi kalau yang manual itu kan rawan juga sih, ya kan. Rawannya adalah ditandatangani secara massal gitu. Nah kalau gini kelihatan Bu tuh kayak gini nih. Contoh ini Fatul nih, Fatul Maulidan, dia cuma hadir 7, ya kan? Maka dia TBU. Terus kebijakannya apa? Ya tergantung dosennya Bapak Ibu ya. Dia entah suruh ngerangkum pertemuan 10, 11 sama 12 ini. Atau seperti apa? Sudah? Ini TBU nih banyak nih. Lukmatul Hakim nih memang muncul-muncul nih. Lanjut. Dia Bu, jadi tujuannya itu. Nah, contoh misalnya ada satu nih yang ini siapa nih? Pascalis, ya kan? Nah, dia mau mengganti pertemuannya nih yang tidak hadir, misalnya yang ini. Misalnya. Ya udah, kebijakan dosen kasih tugas atau seperti apa. Kalau ibu nggak mau nggak apa-apa juga, bapak ibu nggak mau nggak apa-apa kok. Itu hak dosen ya bapak ibu ya. Karena dosen punya hak itu gitu loh. Kalau saya nggak mau, kenapa? Makanya hadir gitu loh. Itu seperti itu biar tertib sih mahasiswanya SI itu. Itu bapak ibu ya. Itu ya. Nanti kalau misalnya bapak ibu bingung, nggak usah khawatir. Itu ada monitoring manual bapak ibu. Jadi nanti tetap pakai yang monitoring manual. Nanti cuttingnya sudah nuliskan topiknya bapak ibu, tinggal bapak ibu tinggal tanda tangan. Nanti yang rekap itu Mbak Desi itu di staff itu ya. Asalkan ya tadi lembar monitoringnya ini dilengkapin gitu. Artinya udah ada tanda tangan gitu. Tapi kalau saya berharap Bapak Ibu karena kita sudah pakai sistem itu nanti presensinya ya tadi ya bisa langsung di tempat. Jadi biar nggak kebanyakan Mbak Desi ngerekap gitu loh Bapak Ibu, biar sekalian gitu. Gitu sih. Tujuannya nanti ke depan ini buat ini Bapak Ibu proses akreditasi kami biar lebih mudah gitu. Ya kami bertarget sih unggul gitu loh. Karena apa? Karena kemarin masukan dari asesor ini udah bagus karena kami udah punya sistem yang cukup lengkap gitu ya. Cuma kok nggak ada jadwalnya ya katanya gitu. Nah sekarang itu sudah ada kami buat seperti ini jadi enak gitu loh. Kalau kami mau tahu jadwal kuliah pun sudah enak ini. Nah kelihatan kan hari apa aja saya ngajar. Oh hari apa nih? Selasa ngajar ini. Oh hari Jumat ngajar ini pendidikan agama. Ya kan dan seterusnya. Tahun semester lalu tuh kan Bu kami gitu Bu nih. Tuh gini nih saya ngajar. Tuh. Rame kan tuh. Oh udah kelihatan. Jadi saya juga kelihatan yang tabrakan di mana kelihatan. Ini jam 8.15, ini jam 10 gitu. Jadi kelihatan. Jadi nggak mungkin apa ya? Bukan nggak mungkin tabrakan sih. Maksudnya kami bisa tahu hari ini saya ngajar apa sih tuh. Tuh jadwal saya. Jadi kelihatan tuh. Oh, jadi hari apa nih? Pas menentukan jadwal sidang pun kami gampang gitu loh. Oh, nggak bisa saya ngajar hari ini gitu. Sampai jam sekian, maka jam segini bisa. Itu sih konsepnya Bapak Ibu ya. Nanti ke depan seperti itu. Kalau yang saat ini DTPT itu cuma buat ngajar Bapak Ibu. Mohon maaf, jadi bisa fokusnya ke mengajar aja ya. Jadi fokusnya ngajar gitu. Ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di jadwal mata kuliahnya. Nanti tinggal diklik pertemuannya Bapak Ibu ya. Misalnya pertemuan keberapa, itu bisa disesuaikan. Contoh nih, misalnya nggak perlu ke monitoring. Pak, saya bisa nggak sih klik kalendernya ini? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Contoh saya ini ngajar di hari tanggal 31. Saya klik aja ini bisa nih. Ini aja deh contoh yang bahas pendidikan agama ini. Saya klik aja nih, yang ini. Hari ini, saya klik. Nah, kalau saya klik, itu langsung ke pertemuannya Bapak Ibu. Pertemuan keberapa nih? Pertemuan keempat ya? Nah, pertemuan keempat nih kalau nggak salah. Nah, kan pertemuan keempat, saya tinggal isi pertemuannya gitu. Misalnya tes pertemuan 4. Nah, ini. Ya kan? Baru saya tinggal simpan, udah ada permasalahan kan jadwal sudah sesuai, saya simpan. Baru saya suruh absen mahasiswanya. Saya suruh presensi. Saya nggak boleh nyebut absen Bapak Ibu karena absen itu artinya tidak hadir sih. Gitu. Nah, saya udah klik, maka mahasiswa ini itu tinggal saya suruh, oke, waktunya absen, silakan absen. Buka QR code. Nah, ini contoh saya pakai HP, ini Bapak Ibu nih saya pakai HP, nggak pakai manual ya Bapak Ibu. Saya tinggal nyekan Bapak Ibu. Nah, saya scan QR code-nya. Klik. Nggak nyampe 5 detik lah, itu udah jadi. Saya tinggal refresh. Maka mahasiswa tersebut sudah hadir, gitu. Nah, kalau untuk validasinya gimana? Validasinya logikanya gini Bapak Ibu.
mahasiswa itu wajib login pakai akun SIA dan HP pasti dibawa oleh si mahasiswa. Jadi nggak mungkin lah dia nitipkan akunnya dia ke orang lain seperti itu. Dan kita juga mengembangkan nanti ke depan itu wajib presensi di kelas atau pakai jaringannya Unmul. Kan logiknya nggak mungkin dong dia ke Unmul atau datang ke kampus tapi nggak datang ke kuliah gitu. Atau cuma pura-pura merokok di mana atau gimana, makan di mana. Itu impossible. Pasti mereka datang ke kelas seperti itu. Mau nggak mau seperti itu. Ya kan. Tapi ini juga nanti ke depan kalau misalnya mohon maaf nih, misalnya Bapak Ibu mau nge-zoom, itu ya tetap bisa Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu tinggal kasih aja QR code-nya gini. Oke, adik-adik absen, udah bisa. Gitu. Jadi bisa mendukung perkuliahan jarak jauh juga gitu. Ya. Karena kemarin pembuatan ini saya pikirkan juga buat siapa tahu mohon maaf nih, COVID kembali terjadi seperti itu kan, takutnya kita nggak punya sistem yang mumpuni ya. Kami sudah siap gitu loh. Ya kan. Kalau di kami ya sudah sampai seperti itu. Bahkan kalau untuk sidang skripsi juga kami udah nyiapin itu sih Bapak Ibu. Nah gitu. Contoh kalau kami sidang skripsi sudah terjadwal juga sih. Jadi kami nggak bingung-bingung lagi gitu. Kedepannya itu kami sudah pengennya dosen-dosen itu udah nggak bingung lah. Hari ini ada nguji apa? Nah ini hari tanggal 10. Ini tanggal 10 saya nggak ada nguji nih. Tuh tanggal 10 saya free gitu. Nah, ternyata di bulan Agustus ini saya udah nguji pendadaran, warna merah pendadaran. Itu ada jam 9, jam 11, jam 1 gitu. Ini contohnya kami sih seperti itu. Ini di bulan Juli kemarin ini kegiatan kami itu nguji. Nah, ini ada. Nah, ini untuk khusus nguji ya Bapak Ibu. Kalau untuk ngajar yang tadi gitu. Jadi kalau kami sih sudah sampai seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau masih bingung, nanti boleh datang aja ke kampus, ke prodi boleh. Nanti pas ngajar Pak temenin atau gimana boleh, nanti saya bantu gitu boleh ya. Ke prodi ke staf bisa, nanti kalau bingung bisa ke saya boleh ya. Intinya kalau bingung nanti telepon atau ke prodi aja Bu, nanti prodi siap ke atas untuk ngasih tahu caranya. Klik ini Bu, klik ini login dulu gitu bisa. Jadi kami akan support banget gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mati lampu misalnya, Ya. Pak, Suara izin gitu ya. Pak. Oke, boleh. Bu Suryaningsih Pak. Pak, mau bertanya, ini kan saya sudah mulai memperbaiki nih di sini supaya kita ini tidak begitu kelamaan untuk menginput data satu persatu karena sudah diinput di satu sistem. Contoh misalnya ke Sinta, apakah bisa langsung disinkronkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini, Pak? Contoh misalkan ada luaran haki, publikasi, pengabdian, penelitian. Bisakah langsung tersinkronisasi ini ya, Pak? Kalau itu Bu nanti dikembangkan Bu sebenarnya. Sebenarnya itu jawabannya bisa. Makanya AIS yang sekarang itu Bu, itu yang ngerjakan bukan saya ya Bu ya, tapi UPT TK itu rencana dikembangkan biar nanti kita tinggal sinkron-sinkron gitu. Iya, gitu Pak. Ya. Kalau di kami sih memang udah ada wacana itu sih Bapak Ibu, karena kami kan ini Bapak Ibu ya, kami tuh di prodi itu udah lengkap sih, kami tuh udah sampai data penelitian, data-data pengajaran, itu semua sudah ada di sistem kami ini. Cuma jadi masalah kami nggak terlalu bisa sampai ke sinkron ke kementerian itu sih. Yang bisa itu di bagian akademik. Biasanya kan prodi kalau mau akreditasi kan minta tuh data-data dosen kan supaya mempermudah prodi ini kan bisa langsung ke AIS-nya aja melihat gitu sistemnya ini sudah. Ya gitu Pak maksudnya. Tergantung sih Bu, tergantung programnya. Kalau kami sudah ada sih Bu, kami aman sih karena kalau kami udah pakai sistem nih, contoh kami udah connect Google Scholar gitu-gitu, udah nggak minta data lagi sih. Gitu. Prodi kami tuh udah connect ke Google Scholar gitu, jadi kami ini sudah ada nih muncul. Gitu. Pak Putut. Tapi nanti ke depan boleh deh, mungkin kalau seandainya ditugasin sampai ke tingkat universitas. Kalau saat ini saya fokusnya di prodi aja sih Bu, karena memang ya kami tuh pengennya pelayanan prodi Pak ya. Prodi kami lebih cepat. Iya Pak, iya Pak. Oke Pak, iya. Makasih karena banyak. Kami ya gini sih, kami Pak udah ngerti beluk-beluknya akreditasi sih. Jadi kami ke depan lebih cepat gitu. Nah ini contoh kami sudah sampai buat sistem seperti ini Bapak Ibu. Bukan pamer ya Bapak Ibu, tapi menginformasikan. Iya Pak, iya. Jadi kelihatan tuh chart-chartnya dia, jumlah dosen kami berapa,
Rahasia iya. dosennya berapa? Mantap Prodi, Nah, informatika tuh. mantap. Ya. Nanti nama Ibu udah di sini kok Bapak Ibu. Nanti kami lengkapin juga dengan Google Scholar Bapak Ibu ya. Bu Suryaningsih, siapa aja itu ada di ini statusnya di TPT gitu. Gitu. Bahkan kami di ya situ, sudah Pak, ya. mikirkan sampai publikasi mahasiswa semua sudah ada TOEFL, MBKM. Makanya nanti Bagus. kami MBKM juga banyak Bu, Bapak Ibu. Jadi ya maaf ya Bapak Ibu ya kami sudah Iya, Pak, siapkan iya, sampai Pak. sana gitu. Makanya kami sudah pakai sistem Bu yang Irma, Pak. canggih sih. Ya. Pak. Apa? Ya, Bu. Izin Pak, izin. Ya. Bu Irma. Ini kalau kami sudah sampai seperti ini. Ya boleh silakan Bu. Saya agak bingung suara jauh soalnya. Berarti ini hanya berlaku di Prodi Teknik Informatika ya Pak ya? Presensi ini? Di FI aja sih Bu, karena kami nggak punya wewenang untuk sampai ke UNMUR, jadi ya kami di Ya, FI aja. siap. Pak, kalau misalnya mati lampu pada saat kami ngajar, itu berarti pakai manual? Bisa pakai sistem sudah Bu, bisa online pakai sistem. Nanti kan Kalau jadwalnya kami buatkan Bu, jadi nanti kami buatkan jadwalnya di Prodi. Nanti Ibu tinggal login aja. Kan Ibu tadi sudah login ya. Kalau Ibu udah login nanti udah ada menunya buat Bapak Ibu, tinggal tinggal ngajar gitu. Kalau mati lampu? Kalau mati lampu nanti ada yang manual, yang monitoring biasa, yang biasa kita isi manual. Monitoring manual, ya betul Ya. ini. Alternatif. Nanti kalau ya, mati Pak, lampu alternatif. itu yang jadikan nanti yang isi staf kami Bu, nggak usah khawatir. Nanti staf kami yang rekap gitu. Jadi begitu misalnya, aduh mati lampu nih, absen manualnya aja ya. Nah, absen manual. Pak Putut itu jangan lupa Pak dihapus saya yang bahasa Inggris yang hari Oh Selasa. siap, aman. Iya. Itu buat Pak, buat ya. demo aja tadi kita buat latihan. Iya. Ya izin keluar Pak. Maaf ya Bu, nanti siap diedit kok, gampang aja. Ya siap. Izin keluar Pak. Ya izin, boleh Bu. Banyak. Oke baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya, udah siang juga, mungkin kita cukupkan hari ini. Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, nanti kalau masih bingung, nanti saya kasih filenya Bapak Ibu, ini saya kirimkan kali ya. Dikirim aja Pak filenya, biar bisa kami. Nanti saya kasih Mbak Desi, tapi terus saya kirim ke sini. Kayak Bu, cara ngirim file gimana Bu? File, saya bukan host sih. Ya, tar Bu. Cara ngirim file gimana? Oh Bu Surya. Kalau saya kasihkan ke aja ke Mbak Desi, suruh ngirim ke masing-masing dosen ya. Ini sebenarnya ada PPT ini Bapak Ibu, nih saya udah kasihkan tutorialnya nih, cara ngeklik-ngekliknya, cara buat-buatnya itu nanti udah loginnya, ini udah diajarin. Nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Nih udah ada nih ya. Siap. Oke baik Bapak Ibu, saya tutup perkuliahan hari ini lagi. Saya tutup dulu pelatihan hari ini. Terima kasih. Selamat siang ya Bapak Ibu ya.